Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore semua, Bapak Ibu, rekan-rekan. Ya, mungkin kita Sore. mulai saja sambil menunggu ya. Tapi sebelum nanti pembicara kita ya, Bang David Fernando yang sudah hadir bersama kita menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu mengenai komunitas kami ya, atau komunitas kita yaitu Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia. Ya, mungkin saya ada presentasi singkat sekitar 5 menit. Ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, boleh disampaikan ya, rekan-rekan, Bapak Ibu semua. Apakah sudah kelihatan ya display saya, monitor? Kelihatan Pak Ketua. Kelihatan ya? Oke, baik. Terima Mantap. kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua, yang boleh hadir di acara webinar bulanan kami. Ya, kami adalah dari Komunitas Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia atau MASEBI ya. Saya perkenalkan secara singkat saja mengenai organisasi kami ya, yang pusatnya ada di Batam ya, Kepulauan Riau, tapi juga kami sedang mengembangkan juga di daerah-daerah lain, terutama di Jakarta ya, dan juga kemungkinan akan ke Sumatera dan daerah lainnya. Nah, apa menjadi visi misi organisasi kami yaitu tercapainya net zero emisi tahun 2060 dan ekosistem yang energi yang berkelanjutan ya, sesuai dengan program pemerintah kita di mana telah menetapkan tercapainya target net zero emisi tahun 2060 atau lebih cepat ya. Nah, visi misi kami adalah berperan aktif dalam membangun sumber daya energi bersih dan ekosistem berkelanjutan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan kemandirian dan berkeadilan. Kemudian menjadi partner pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga terkait dalam memberikan masukan, solusi di dunia energi, baik energi fosil, energi baru dan terbarukan, dan ekosistem yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah turut serta dalam memajukan dan mendorong supaya peran serta sumber daya manusia Indonesia, perusahaan dan industri daerah bisa mengambil peran ya, dan juga supaya diutamakan untuk bisa terlibat dalam berbagai proyek pengembangan energi berkelanjutan di dalam negeri. Kemudian apa saja menjadi kegiatan kami ya? Ini adalah beberapa kegiatan komunitas kami, yaitu melakukan kegiatan diskusi, webinar, seminar, dan pameran industri ya. Nah, ini sedang kami lakukan juga sekarang ini. Kemudian melakukan kegiatan training, pelatihan, sertifikasi ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal kita. Kemudian melakukan kajian dan penelitian, melakukan kolaborasi kerjasama di bidang pelatihan, alih teknologi, bisnis, ya, dan dalam pengembangan energi baru terbarukan dan ekosistem energi yang berkelanjutan. Kemudian mendorong partisipasi aktif tenaga kerja Indonesia, masyarakat setempat, perusahaan, dan industri lokal di daerah-daerah dalam pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan dan ekosistem yang berkelanjutan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan utama organisasi kami. Kemudian ya ini adalah hanya ini saja ya, beberapa syarat untuk bisa terlibat aktif dalam kepengurusan organisasi kami ya, memiliki komitmen, memiliki pengalaman, pengetahuan, dan juga memajukan dan mengutamakan potensi lokal kita baik SDM maupun uh, industri di daerah-daerah ya, siap berjuang dan bersedia juga untuk mengorbankan waktu, memberikan masukan, pemikiran, dan berlaku profesional, transparan, berintegrasi, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi. Nah, ini adalah sekilas tentang susunan pengurus komunitas kami, ya, yang legalitasnya sedang juga dibuat.
Ini adalah beberapa penasehat, pembina, dewan pakar, ya, ketuanya saya sendiri dan wakil ketua, sekretaris bendahara, dan kami juga ada bidang-bidang ya yang menjadi wadah dari organisasi kami ya di bidang sumber daya manusia, kajian penelitian, humas, investasi dan bisnis, organisasi, dan juga bidang-bidang yang terkait dengan disiplin dari energi baru terbarukan atau energi berkelanjutan tersebut ya, baik ada yang di EV, energi storage, PV, biomasa, bioenergi, geothermal, hidrogen, CCS, dan juga migas, efisiensi energi, smart grid, emisi karbon atau gas rumah kaca, keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga kami juga akan mengembangkan kepengurusan di wilayah-wilayah atau di daerah ya, wilayah Jawa Barat, Jawa bagian timur ya, wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini adalah target wilayah yang menjadi eh, kepengurusan kami ya di tahun 2025 ini, dan ada juga keterlibatan para relawan dalam membantu setiap kegiatan komunitas kami. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait komunitas kami, sekilas tentang komunitas kami ya. Dan selanjutnya saya mungkin mau memperkenalkan diri dulu nih apa pembicara kita ya pada sore hari ini, yaitu Bang David ya. Izin saya perkenalkan diri dulu, Bang David. Ya, pembicara kita adalah maaf, Bang David Fernando Silahi. Ya, beliau adalah memiliki pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada tahun 2023, kemudian melanjutkan S2 di kerjasama ya, ini adalah kerjasama antara UGM, ITB, dan Karlsruhe Institut Teknologi Jerman ya tahun 2007, dan baru saja menyelesaikan S3 sebenarnya nih ya Bang David ya di Australian National University Canberra, Australia ya. Nah, itu adalah sekilas tentang pendidikan Bang David, dan beliau sekarang ini adalah berada di Kementerian SDM ya, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ya. Dan juga pengalaman-pengalaman lain ya di organisasi, dan juga beberapa penghargaan yang telah diperoleh oleh Bang David, dan juga turut aktif sepertinya ini di berbagai event ya, seminar, webinar sebagai pembicara ya, dan juga menerbitkan tulisan-tulisan, artikel ya, dan juga karya-karya ilmiah tentunya. Ya, mungkin itu perkenalan singkat ya tentang organisasi kami dan juga tentang pembicara kita sore hari ini, Bang David Fernando Silahi. Ya, untuk selanjutnya mungkin sudah bisa kita mulai ya presentasi materi webinar kita sore hari ini. Waktu dan tempat atau ruangan nih saya berikan ke Bang David. Baik, terima kasih Pak Emos sudah dibuka dan dikasih ini ya perkenalan tentang saya. Jadi saya mau menyapa dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa gitu ya. Mungkin barangkali ini kita baru ketemu, itu pun virtual gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Saya anggap sesi ini sesi silaturahmi lah di antara kita gitu ya. Yang tentu ini ya concern terhadap energi berkelanjutan gitu ya, sama dengan judul komunitas tadi, masyarakat sistem energi berkelanjutan. Saya pikir ini ya nama komunitas yang sangat keren nih, karena banyak sekali orang membuat komunitas itu hanya energi gitu ya, tapi kalau berbicara sistem
itu nampaknya nggak hanya teknis gitu. Jadi sistem itu berbicara tentang kebijakan juga, berbicara dengan sumber daya manusia gitu, di luar dari energi itu sendiri sebagai komoditas gitu ya. Nah, saya mungkin mau disclaimer dulu ya, disclaimer di awal bahwa di sesi ini ya, knowledge sharing ini, saya akan membagikan sudut pandang saya terkait dengan transisi energi di Indonesia atau sering disebut dekarbonisasi, bagaimana mengurangi emisi karbon di sektor energi kita gitu ya. Nah, yang akan saya presentasikan ini tidak mewakili katakanlah institusi Kementerian SDM gitu ya, tetapi lebih pada sifatnya itu hasil penelitian gitu ya. Selama kemarin saya melanjutkan tugas belajar di Canberra, Australia gitu ya. Dan ini kira-kira menggambarkan 6 paper yang saya tulis dengan judul besarnya itu judul yang sedikit provokatif gitu ya. 100% listrik Indonesia dari energi baru terbarukan gitu ya. Jadi sangat relevan dengan komunitas kita yang berkumpul hari ini gitu ya. Mungkin izin saya share screen. Saya terus terang agak tidak terlalu paham ya menggunakan Google Meet ini, tapi saya coba nih. Mudah-mudahan nanti ini enggak ini ya. Ya. Saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan bisa tertampil di device Bapak Ibu ya. Nah, Sudah kelihatan siap. Baik, terima Pak kasih David. Pak. Jadi saya memberi judul sesi ini adalah Solar PV and Pump Hydro Storage gitu ya sebagai kunci untuk dekarbonisasi sektor listrik kita. Kenapa judul ini saya anggap ini ya penting kita ketahui bersama karena prinsipnya apa yang kita punya di Indonesia itulah yang kita gunakan gitu ya untuk transisi energi kita. Jadi kita tidak bisa mengandalkan misalnya ketika orang berbicara ya, saya terus terang langsung sebut saya nuklir misalnya gitu ya. Saya pikir nuklir itu kita belum punya teknologinya gitu ya. Dan akan sulit untuk mendapat itu dalam waktu cepat. Karena membangun nuklir sendiri bisa 10 tahun, 15 tahun atau bahkan lebih gitu ya. Tetapi dengan menggunakan teknologi yang ada sudah matang dan potensinya besar di Indonesia seperti solar PV gitu ya dan pump storage ini maka dengan mudah kita mempercepat transisi energi. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa judul ini yang saya pilih gitu ya. Nah, sebagai pengantar, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, saya ingin memulai paparan ini dari slide ini gitu ya. Jadi dalam slide ini menggambarkan tambahan pembangkit listrik di seluruh dunia dalam kurang lebih 5 tahun terakhir. 2019 sampai 2023 gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini ini kalau kita lihat grafiknya ini kan ada warna ini ya, warna biru, merah dan hijau itu merepresentasikan tahunnya. Jadi kalau yang biru itu 2019, 2021 itu ini ya warna merah gitu ya dan yang hijau itu untuk 2023 gitu ya. Jadi terlihat untuk yang paling kiri ada solar PV atau PLTS dan angin gitu ya di urutan kedua. Porsinya yang paling besar di seluruh dunia. Terlihat dari 2019 dia agak lambat gitu ya. Jadi kira-kira 120 gigawatt, tapi di 2023 dia hampir lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat gitu ya. Di kira-kira 370 gigawatt. Itu untuk PLTS. Lalu untuk yang angin memang tidak secepat ini ya, tidak secepat PLTS, tapi dia nomor 2 tercepat di antara seluruh jenis pembangkit itu ya, terhadap batu bara, air, panas bumi dan seterusnya itu ya. Jadi bisa dibilang dua teknologi ini atau dua sumber energi ini yang menjadi arah tren pengembangan energi terbarukan dunia gitu ya. Energi surya dan energi angin gitu ya. Jadi bisa dibilang dua teknologi itu sudah jadi pemenang dalam paling tidak 5 tahun terakhir gitu ya. Kalau misalnya kita lihat banyak sekali orang berdiskusi tentang carbon capture storage, green hydrogen atau clean hydrogen gitu ya, dan juga nuklir gitu ya, bioenergi. Ternyata secara statistik bisa terlihat di gambar ini juga
sangat kecil, bisa dibilang itu mendekati angka 0 gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan ke yang paling kiri, yang angkanya ratusan gigawatt gitu ya. Nah, ini membuktikan walaupun diskusinya banyak tentang nuklir, geothermal, carbon capture, orang-orang memang mendiskusikan itu, tapi pada praktek lapangan mereka membangunnya itu adalah energi surya dan energi angin gitu ya. Meskipun memang ada beberapa negara yang berusaha membangun misal teknologi nuklir gitu ya. Karena kurang lebih sebetulnya kalau kita lihat ketiadaan lahan gitu ya. Jadi negaranya negara kecil dan mau tidak mau dia hanya punya pilihan itu gitu ya. Misalnya Korea gitu ya. Mereka negaranya kecil, padat dan kalau membutuhkan mau bikin PLTS nggak punya lahan berhektar-hektar gitu ya. Beda dengan kita di Indonesia gitu ya. Jadi slide ini secara ringkas menggambarkan arah pengembangan energi baru di dunia itu adalah hanya dua, energi surya dan energi angin gitu ya. Nah, saya mau lanjutkan lagi ke slide ini. Saya sebetulnya penasaran gitu ya, kenapa eh, dua energi ini yang belakangan gencar dibangun, dipasang di seluruh dunia. Ternyata slide yang ini bisa menjelaskan gitu ya. Jadi kurang lebih ternyata eh, harganya sudah paling rendah. Jadi harga solar panel, harga teknologi angin gitu ya, wind turbine-nya itu, kalau kita bisa lihat di grafik ini, dia yang warna kuning gitu ya, yang kuning dan warna biru. Nah, ini urutan paling bawah di harga teknologi energi. Jadi kalau bisa kita bilang dari 2009 gitu ya, lalu terakhir di 2023 di data ini, angka yang 400-an dolar yang tadinya energi surya paling mahal, sudah berhasil turun menjadi yang paling murah gitu ya. Dulu kira-kira 414 dolar, sekarang terakhir data terakhir menunjukkan sekitar 44 dolar. Artinya turun kira-kira menjadi 10%-nya dibandingkan 2009 lalu gitu ya. Jadi sangat wajar ketika sistem kelistrikan atau sistem energi itu mengharapkan harga energi yang bisa ini ya tidak perlu naik atau affordable gitu ya, yang paling murah, maka sumbernya pun diusahakan yang paling murah juga, yang tak lain tak bukan adalah energi surya dan matahari gitu ya, energi surya dan angin maksud saya. Nah, ini akan menjadi penting, menjadi pengetahuan kita bersama gitu ya, barangkali sebetulnya Bapak Ibu sudah seringkali melihat ilustrasi ini. Yang saya mau sampaikan kira-kira sederhananya adalah tidak ada negara yang maju kalau konsumsi energi per kapitanya itu kecil, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, misalnya negara-negara ini didominasi negara Afrika, saya lihat ya, yang warna agak coklat muda dan warna orange gitu ya di bagian bawah dari garis ini, itu seperti Somalia gitu ya, Rwanda, Ethiopia gitu ya, Nigeria, Kamerun, Pakistan gitu ya. Mereka konsumsi energinya atau konsumsi listriknya itu kecil dan pendapatan ininya ya, gross ini ya, domestic produknya atau PDB-nya pun kecil gitu ya. Kalau kita di Indonesia kira-kira di menengah gitu ya, atau mungkin kalau bahasa orang sosial itu di garis kemiskinan gitu ya. Jadi pas antara mau pindah ke negara dengan konsumsi besar dan konsumsi kecil gitu ya. Kita di garis itu kira-kira ya. Dan terlihat yang warna biru ini adalah negara dengan PDB yang besar. Ada Amerika, Jepang, Inggris, China, Meksiko gitu ya. Ini menggambarkan secara statistik bahwa sangat berhubungan konsumsi listrik itu dengan pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau Indonesia masih tetap di angka 1.200 kWh per kapita, maka bisa dibilang kita masih jauh sebetulnya gitu ya untuk menyamain misalnya Jepang misalnya gitu ya, atau mungkin Singapura gitu ya, yang 9 kalinya dari kita. Nah, ini sehingga ada istilah dari orang-orang bule itu ya suka bilang, nggak ada istilah negara yang konsumsinya rendah itu adalah negara kaya gitu. Umumnya negara yang konsumsi listriknya besar, itulah yang negara kaya dan masyarakatnya sejahtera. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini menjadi dasar bagaimana kira-kira Indonesia yang kita harapkan beberapa tahun ke depan gitu ya. Misalnya banyak sekali jargon-jargon Indonesia Emas 2045 gitu ya. Nah, saya membayangkan sekarang 2025, lalu 20 tahun lagi gitu, atau mungkin 2050, 25 tahun lagi, kita itu akan menjadi negara yang lebih kaya paling tidak dari hari ini gitu ya.
saya yakin Indonesia bisa menyamai Singapura mungkin ya, yang negara tetangga kita paling dekat dengan iklim yang sama gitu ya. Dan harapannya memang kita semua bergerak sama-sama gitu ya untuk mewujudkan Indonesia emas tadi gitu ya. Nah, saya mencoba menskenariokan, misalkan Indonesia itu tumbuh konsumsi listriknya. Ini kita lihat dari grafik yang paling kiri ini ya, yang angka 1662 ini. Ini adalah konsumsi listrik nanti di 2060. Konsumsi listrik Indonesia gitu ya. 1662 terawatt hour, kira-kira 5 kali konsumsi hari ini atau tahun ini gitu ya. Lalu saya membayangkan kalau cuma 5 kali, berarti kita belum menjadi negara kaya. Berarti belum menjadi Indonesia emas gitu ya. Saya membayangkan Indonesia paling tidak 10 kali konsumsi hari ini. Artinya Indonesia akan butuh kira-kira 3.350 terawatt hour per tahun. Kira-kira 10 kali lipat konsumsi hari ini. 10 kali lipat listrik yang dibangkitkan PLN dan swasta. Nah, gitu kira-kira. Jadi kita akan menjadi negara yang mengkonsumsi listrik dengan banyak karena nanti tentu kita melihat gitu ya, barangkali di antara Bapak Ibu juga mengalami gitu ya. Mungkin ketika belum menikah misalnya gitu, atau mungkin baru keluarga kecil gitu ya, jumlah kamar di rumah itu mungkin hanya 1 atau 2 gitu ya. Lalu punya AC 1 misalnya gitu ya. Lalu sekarang setelah mungkin punya anak 2 atau anak 3 gitu ya, jumlah kamarnya nambah. Jumlah AC-nya tentu mungkin nambah juga gitu ya. Mungkin nggak hanya AC, malah ada TV atau peralatan elektronik lain gitu ya di masing-masing kamar. Nah, lalu saya membayangkan juga Indonesia di masa depan akan nggak pakai lagi LPG 3 kilo lah yang lagi rame. Lagi belakangan ini rame gitu ya. Antri LPG 3 kilo dan langka gitu ya. Saya membayangkan kita itu akan pakai kompor listrik. Jadi nggak perlu ngantri lagi gitu ya. Jadi kompor-kompor itu ada di tiap-tiap dapur dan nggak perlu lagi ada antrian ini tabung LPG kira-kira gitu ya. Uang listriknya udah nyampe ke ini ya, ke rumah pengguna gitu ya. Beda dengan gas tadi yang harus dibawa dengan truk, harus diisi ulang dan dibawa ke pangkalan, dibawa ke pengecer dan panjang sekali prosesnya gitu ya. Nah, saya membayangkan konsumsi listrik akan tumbuh dari ini ya, shifting atau pergantian transisi menjadi kompor listrik gitu ya, dari kompor gas gitu ya. Nah, hal lain adalah yang membuat saya meyakini konsumsi kita itu akan sangat besar. Sekarang kita sudah melihat banyak sekali motor-motor atau sepeda motor listrik gitu ya. Bahkan mungkin yang naik katakanlah ada Gojek gitu ya. Sebagian mereka atau Grab gitu ya, sebagian mereka sudah pakai sepeda motor listrik gitu ya. Nah, dan di luar itu juga taksi-taksi sudah mulai banyak menggunakan mobil listrik. Yang lagi ramai itu taksi yang didatangkan dari Vietnam gitu ya, itu lagi ramai di Jakarta sini gitu ya. Nah, ini semua akan menimbulkan pertumbuhan konsumsi yang besar gitu. Jadi, saya membayangkan kita paling tidak ada di angka 10.000 kWh per kapita gitu ya. Nah, saya coba hitung-hitung, oke, kalau Indonesia tumbuh menjadi 10.000 kWh per kapita, tapi kita inginnya listriknya pakai energi terbarukan karena memang sudah moratorium pembangkit fosil gitu ya. Maka perlu kita pikirkan atau kita tanya, cukup nggak sih potensi itu gitu ya? Cukup nggak panas bumi, air, bioenergi, arus laut dan seterusnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita yang 10 kali lipat nanti gitu ya. Nah, saya coba hitung-hitung, ternyata saya menemukan khusus dari energi yang non surya gitu ya, non matahari, panas bumi, air gitu ya, laut, angin, bioenergi itu hanya kira-kira 1000 TWh kemampuannya nanti untuk memasok. Padahal kita butuhnya 3.300 TWh gitu ya. Jadi ada gap di situ. Lalu ini bagaimana cara memenuhi ini? Gitu ya. Bahkan pakai konsumsi yang paling kecil pun gitu ya, yang ada di dokumen perencanaan RUKN yang hanya 5.000 kWh per kapita pun masih kurang gitu ya. 1.662 kebutuhannya, kemampuan pasoknya hanya 1.000 gitu ya. Nah, ini harus kita pilih apakah kita harus impor nantinya. Impor hidrogen dari Australia atau dari negara lain gitu ya. Karena inginnya energi bersih gitu ya. Nah, ini mau tidak mau kita harus memikirkan apa sumbernya, karena udah pasti tidak cukup gitu ya. Lalu apa kira-kira yang paling bisa untuk Indonesia? Yang paling bisa untuk Indonesia ya energi matahari. Nanti ada saya paparkan dalam slide-slide selanjutnya gitu ya. Kenapa
energi matahari yang akan jadi andalan kita di masa mendatang gitu ya. Ketika moratorium pembangkit fosil itu benar-benar menjadi komitmen gitu ya. Nah, sesuai dengan judulnya, kita berharap terjadi dekarbonisasi di sektor energi, khususnya di sektor listrik gitu ya. Tapi mungkin masih ada yang menanyakan kenapa gitu ya? Kenapa kita perlu dekarbonisasi gitu ya? Karena sekarang lagi rame gitu ya. Misalnya Presiden Amerika yang baru, dia bukan orang yang percaya terhadap climate change gitu ya. Tidak percaya pada emisi karbon itu menyebabkan bumi makin panas gitu ya. Mungkin bisa saja secara politik gitu ya, tapi kita mencoba melihat secara ilmiah gitu, secara saintifik gitu ya. Nah, saya mencoba lihat case-case di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sudah terjadi dan mungkin akan terus terjadi kalau kita tidak mengambil tindakan untuk mengurangi emisi karbon yang berdampak pada pemanasan atau perubahan iklim gitu ya. Nah, ini gambar yang paling kiri atas, mudah-mudahan bisa terlihat di ini ya, di komputer Bapak Ibu. Ini adalah satu lokasi di Jakarta Utara gitu ya. Ini sebuah masjid. Jadi masjid ini sudah ditinggalkan, tidak digunakan lagi karena permukaan airnya naik gitu ya. Jadi sudah tidak bisa lagi digunakan bangunan di sana. Jadi ada dua analisis, ada yang mengatakan air lautnya yang naik, ada yang mengatakan permukaan daratannya yang turun gitu ya. Kalau saya melihat ini keduanya mungkin gitu ya. Nah, lalu ada lagi kejadian di ini ya, nelayan-nelayan kita gitu ya, yang kiri bawah gitu ya. Nah, mereka pergi melaut, biasanya dalam beberapa mil gitu ya, dari pantai itu sudah dapat ikan gitu ya. Tapi mereka pergi jauh lebih ke tengah laut, pun tidak dapat ikan gitu ya. Malahan menemukan ini ya, ombak yang ganas gitu ya, sehingga seringkali mereka pulang sudah kehabisan solar gitu ya, tetapi nggak membawa ikan gitu ya. Ini kan salah satu yang ini ya, dampak dari perubahan iklim yang tentu tidak diinginkan masyarakat kecil gitu ya, petani dan nelayan. Nah, ini gambar yang paling tengah, ini sebuah berita di Jambi. Ini bulan Mei 2024, gagal panen gitu ya, karena terjadi banjir yang hebat dan didampak perubahan iklim gitu ya. Nah, di Kalimantan, di Berau, ini masyarakat itu harus mengatur strategi. Mereka tidak lagi pergi ke sawah atau ke ladang itu dari pagi ke sore gitu ya. Tapi mereka memilih dari sore ke malam. Karena kalau dari pagi ke sore itu semakin panas gitu ya. Mereka nggak tahan gitu ya, bisa terbakar gitu ya, dan nggak maksimal kerjanya. Jadi mereka merubah pola kerjanya dari pagi yang tadinya pagi ke sore menjadi sore ke malam gitu ya, supaya lebih adem gitu ya, mungkin bahasa ininya ya. Nah, itu fakta-fakta bahwa masyarakat kecil dan kita di Indonesia sudah merasakan langsung dampak perubahan iklim ini gitu ya. Dan di Sulawesi ada berita PLTA-nya tidak bisa beroperasi karena airnya kurang gitu ya, terjadi kekeringan di sana. Nah, mau tidak mau kita harus berpikir, kita hentikanlah kalau bisa emisi karbonnya, atau kita kurangi sebanyak mungkin. Tidak lagi menggunakan energi fosil yang mengemisi karbon ke ini ya, ke atmosfer kita, dan membuat banyak perubahan cuaca dan masyarakat kecil yang terkena dampaknya gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan kira-kira Indonesia itu sebetulnya arahnya ke mana gitu ya. Yang paling mungkin itu adalah energi surya sebetulnya. Kenapa energi surya? Slide ini akan menjelaskan. Jadi yang paling kiri, gambar yang paling kiri, peta yang paling kiri ini adalah peta potensi angin di Indonesia. Kalau warnanya merah, itu yang paling bagus gitu ya. Lalu kita lihat, Indonesia warnanya apa? Ternyata Indonesia warnanya tidak merah, tidak kuning bahkan gitu ya. Mendekati biru gitu ya, biru yang biru pucat. Artinya apa? Kecepatan angin di Indonesia atau potensi memutar turbinnya itu kecil sekali di Indonesia. Hanya ada beberapa tempat lah sedikit gitu ya, di selatan Sulawesi, di selatan Jawa, di ujung Aceh, di dekat Sabang gitu ya, di dekat Maluku, di dekat Nusa Tenggara, iya memang ada. Tetapi tadi setelah dihitung-hitung, dia hanya bisa menyuplai, tidak mencukupi juga gitu ya untuk pertumbuhan konsumsi kita yang kita yakini kita menjadi negara kaya. Nah, kita bandingkan dengan gambar yang kanan. Gambar yang kanan ini adalah peta radiasi matahari di Indonesia. Dan yang paling merah itu yang paling bagus gitu ya. Nah, coba kita lihat di Indonesia warnanya kira-kira apa gitu ya. Memang yang merah itu kita hampir bisa dibilang tidak ada gitu ya. Yang merah itu sebetulnya ada di daerah Australia atau di daerah Afrika gitu ya. Tapi paling tidak di Indonesia itu punya potensi yang bagus, kalau istilah
orang asing itu bilangnya good quality gitu ya. Kalau mungkin di negara yang merah itu world class gitu ya. Jadi yang paling kita harapkan tuh yang paling bagus radiasi mataharinya. Tetapi untuk Indonesia dari Sabang gitu ya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua itu bisa dibilang ada potensi yang merata gitu ya. Yang paling bagus itu memang ada di daerah Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara gitu ya. Karena dia makin dekat ke Australia gitu ya. Jadi secara letak geografisnya dia paling bagus mendapat mataharinya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini dibandingkan antara angin dan matahari, angin potensinya sangat kecil dan matahari potensinya ada di mana-mana di Indonesia, maka mau tidak mau memang Indonesia akan mengarah ke energi surya gitu ya. Itu kira-kira yang menjadi dasar berpikir penelitian kami di The Australian National University gitu ya. Nah, karena Indonesia akan bergantung pada energi matahari, maka menjadi pertanyaan, mau ditaruh di mana panel-panelnya itu gitu ya. Nah, kami di Australian National University sudah menghitung bahwa Indonesia itu punya potensi yang besar, bahkan sangat besar gitu ya. Kalau dijadikan energi, kira-kira 200 terawatt hour, 200.000 terawatt hour maksud saya. Sekarang PLN itu membangkitkan listrik kira-kira 300 terawatt hour. Jadi bayangkan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, potensi matahari itu sangat besar gitu ya. Dia kira-kira inilah ya, bisa dibilang 600 kali lipat potensi yang konsumsi listrik saat ini gitu ya. Jadi sangat-sangat besar. Nah, itu ada di mana potensi itu? Nah, potensinya itu ternyata bisa menggunakan bekas lahan tambang gitu ya. Misalnya nanti di Sumatera, di Kalimantan, di daerah-daerah lain, Sulawesi gitu ya. Pertambangannya itu nanti kan akan ada usianya, akan selesai gitu ya. Mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun, lahannya itu akan selesai ditambang dan ditinggalkan begitu saja. Nah, itu sebetulnya bisa dikonversi menjadi tempat memasang PLTS gitu ya. Yang ini ya, ground base gitu ya, ground land base atau ground mounted gitu ya. Lalu pilihan lain adalah di atap-atap rumah. Tentu kita melihat besar sekali potensi PLTS atap di rumah di Indonesia gitu ya. Tidak hanya di rumah sebetulnya, di bangunan-bangunan komersil gitu ya, di atas lahan parkir, di atas gedung-gedung ini ya, tempat belanja, mall gitu ya, atau apapun lah itu ya, pusat belanja, itu sebetulnya banyak ruang-ruang yang tidak membutuhkan pembebasan lahan. Jadi ada lahan atap yang masih kosong, tinggal ditambahkan saja struktur penyangga solar panelnya dan dipasang panelnya dan jadi bisa didapatkan listrik dari sana gitu ya. Itu potensinya sangat besar. Kalau secara angka kira-kira 3 kali produksi PLN saat ini, kira-kira 1000 terawatt hour per tahun gitu ya. Nah, itu potensi yang sangat besar dan sebetulnya kalau ada istilah itu low hanging fruit gitu ya, yang paling gampang dipetik lah hasilnya gitu ya. Tinggal mungkin memang butuh insentif-insentif, kebijakan-kebijakan yang mendorong itu gitu ya. Lalu opsi lain adalah sebetulnya ini masih relatif baru, tapi sebetulnya di negara yang sudah diterapkan seperti di Jepang, di Korea, di Australia, di Prancis gitu ya. Dipasang dia ini ya di lahan pertanian. Jadi diatur sedemikian rupa supaya struktur solar panelnya itu tidak menghalangi sinar matahari yang ini ya, yang menyinari tanaman di bawahnya gitu ya. Diatur prosentasenya jangan sampai mengubah atau menurunkan produksi tahunannya gitu ya. Nah, saya membayangkan misalnya Bapak Ibu gitu ya, mungkin pernah melihat sawah gitu ya di daerah Sumatera atau mungkin di daerah Jawa Barat, daerah Karawang gitu ya. Sawah itu luas sekali. Nah, sebetulnya dengan teknologi agrivoltaik ini itu sudah bisa dipasangi solar panel di atasnya. Dan manfaatnya tentu ada dua keuntungan dari lahan yang sama. Di lahan yang sama mungkin tiap 6 bulan bisa panen padi gitu ya. Tetapi tiap hari bisa panen listrik gitu ya. Jadi secara income tentu petani atau siapapun yang mengusahakan lahan itu akan mendapat ini ya, income yang rutin tiap hari dan ditambah income musiman entah per 4 bulan atau per 6 bulan gitu ya. Jadi salah satu yang sangat menarik bisa mendapatkan pangan dan mendapatkan energi di lahan yang sama gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang menjadi highlight paling penting adalah potensi kita yang paling besar itu di terapung, PLTS terapung. Nah, mungkin Pak Emos gitu ya atau teman-teman di daerah Batam itu
sudah pernah membaca berita akan dibangun PLTS terapung di Duri Angkang gitu ya, atau mungkin beberapa waduk-waduk lain gitu ya. Itu salah satu contoh-contoh PLTS terapung yang sekarang kita juga punya di Jawa Barat, PLTS Cirata gitu ya, 145 megawatt AC gitu ya. Dan akan ada banyak nanti di beberapa danau-danau di Sumatera Barat atau mungkin di tempat lain gitu ya, di Jawa sudah relatif banyak gitu ya. Nah, itu di luar danau, ternyata kita juga punya potensi di perairan laut kita di Indonesia. Jadi, laut Indonesia itu adalah laut yang paling tenang dibandingkan dengan seluruh dunia. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi total dari PLTS terapung, dari danau, waduk, dan laut kita itu bisa mencapai 180.000 terawatt-hour per tahun. Gitu ya. Itu untuk angka yang sangat luar biasa gitu ya. Banyak sekali potensi kita. Nah, ini saya mau ceritakan tentang potensi PLTS terapung kita di laut Indonesia gitu ya. Ini penelitian yang kami lakukan 2023, 2 tahun yang lalu. Kami mencoba petakan laut di seluruh dunia itu dalam jangkauan 20 mil laut gitu ya dari garis pantai. Mana saja sebetulnya yang ombaknya paling tenang, kecepatan anginnya paling tenang. Nah, terlihat di sini kalau melihat warna ini adalah yang merah sebetulnya yang paling bagus, diikuti yang orange, kuning, hijau, biru muda dan biru tua gitu ya. Nah, kalau kita lihat di lautnya Australia itu birunya biru tua. Artinya kecepatan anginnya tinggi, ombaknya juga tinggi dan tidak cocok untuk membuat PLTS terapung di sana. Atau di selatannya Afrika atau di sekitar Amerika Selatan gitu ya yang warna biru gitu ya. Itu tidak cocok. Tapi untuk di Indonesia, kita itu punya yang warna merah, mungkin tidak terlalu terlihat di gambar ini ya, punya warna orange, punya warna kuning. Itu yang sangat ini ya, bisa dibilang ombaknya relatif kecil dan kecepatan anginnya juga rendah gitu ya. Sehingga membuat instalasi terapung itu mestinya lebih aman dibandingkan daerah-daerah yang warnanya biru tua gitu ya. Hanya ada 2 tempat di dunia, di barat Afrika, di dekat Nigeria ini ya, yang warna tengah ini di gambar ini, dan di Kepulauan Nusantara di Indonesia. Hanya 2 itu yang lokasi terbaik untuk PLTS offshore gitu ya. Ini menggunakan data 40 tahun, data dari satelit gitu ya. Data tiap jam, tiap 30 menit dari satelit itu dibandingkan gitu, dicari angka paling rendah, dicari angka paling tingginya, sehingga bisa dipetakan seperti ini gitu ya, ketahuan 2 tempat yang paling bagus. Nah, ini kalau kita lihat khusus di Indonesianya. Nah, di Indonesia, PLTS terapung kita itu sangat ini ya, relatif akan aman kalau ditempatkan di sekitar teluk-teluk di Sulawesi gitu ya, di Sumatera pantai bagian timurnya gitu ya. Lalu sebagian di utara Jawa ada sedikit, di antara Madura dan Jawa, di antara Pulauan Maluku gitu ya, sedikit di teluk-teluk di Papua gitu ya, di timurnya Kalimantan. Nah, ini tempat yang bisa dibilang relatif aman lah gitu ya, yang untuk menaruh instalasi terapung solar panel gitu ya. Dan angkanya sangat besar tadi ya, di total kira-kira 180.000 terawatt hour per tahun gitu ya. 600 kali lipatnya ini potensi PLN saat ini gitu ya. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu rekan-rekan, kami baru saja ini ya mempublish satu hasil penelitian yang terbaru. Ini baru aja kemarin gitu ya, 13 Februari, hari ini 14 Februari. Ini bagaimana sebetulnya mau ditaruh di mana kalau mau naruh PLTS atau angin gitu ya. Case-nya ini kami lakukan untuk Korea, Australia, dan Indonesia. Untuk Indonesia hanya dipetakan untuk energi ini ya, solar energinya gitu ya. Nah, yang menarik, kita itu sebetulnya punya potensi yang sangat besar dengan harga yang relatif murah gitu ya, kira-kira di angka 40 sampai 50 dolar per megawatt hour atau 4 sen gitu ya. 4 sampai 5 sen US dollar per kWh gitu ya. Ini terutama ada di Sumatera, di Jawa dan Kalimantan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat itu bagi yang tertarik ya. Ini papernya ini open access, bisa di-download dan tidak perlu ini ya membayar gitu ya. Di link yang ada di slide ini nanti saya share gitu ya. Nah, saya mau ceritakan apa yang kami lakukan di penelitian yang baru saja ini ya diterbitkan ini. Intinya kami memetakan lokasi-lokasi lahan seluas 1 km persegi gitu ya, dibagi
semacam kotak-kotak gitu ya, seluruh pulau di Indonesia untuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan dicari karakteristik lahan yang dia ini ya, kemiringannya itu lebih rendah dari 10 derajat gitu ya, artinya tidak perlu banyak struktur untuk memasang solar panelnya. Lalu daerah-daerah yang dilindungi atau hutan atau protected areas gitu ya, itu dikeluarkan dari daerah yang dihitung gitu ya. Lalu daerah-daerah yang perkotaan juga dikeluarkan gitu ya. Nah, ini ditambah lagi perhitungan lokasi atau lahan mana yang paling dekat ke transmisinya gitu ya. Tentu kalau kita ingin mengembangkan solar panel, kita berharap sebisa mungkin ini ya, pembangkitnya itu atau solar panel itu dekat dengan transmisi gitu ya, kalaupun dia jauh dari kota gitu ya. Nah, ini kami lakukan penghitungan. Jadi daerah atau lahan yang paling ini ya, kemiringannya paling memungkinkan, lalu dikeluarkan lahan-lahan yang dilindungi, hutan yang dilindungi, tidak menggunakan daerah-daerah perkotaan gitu ya. Lalu dipilih yang paling dekat dengan transmisi atau paling dekat dengan kota yang menggunakan ini ya, konsumsi listriknya paling besar gitu ya. Sehingga muncullah peta seperti ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini yang mau saya sampaikan di sini, ini adalah pemetaan untuk tiga pulau paling besar dengan pertimbangan populasinya yang paling dominan di Indonesia. Yang paling yang paling kiri, ini adalah kalau pemetaan secara konvensional. Secara konvensional ini adalah tidak mempertimbangkan jarak ke transmisi, tidak mempertimbangkan pusat beban atau kota terdekat gitu ya, hanya mempertimbangkan hutan yang dilindungi gitu ya. Maka terlihat banyak sekali daerah-daerah yang biaya pengembangannya itu bisa dibilang kecil gitu ya. Kalau di sini konteksnya warnanya pink gitu ya, pink atau merah muda. Nah, itu terlihat banyak sekali di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Tapi ketika kita lihat, iya murah gitu kalau hanya memperhitungkan pembangkitnya saja. Tapi kalau pembangkitnya sudah dibangun, energinya kan harus dikirim gitu ya. Maka ditambahkan variabel jarak ke transmisi. Nah, itu gambar yang paling kanan. Sehingga terlihat betul di sini umumnya daerah-daerah yang disukain gitu ya, atau yang paling cocok untuk naruh PLTS adalah di dekat-dekat transmisi atau di dekat perkotaan gitu ya, karena pusat bebannya dekat gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat di daerah Sumatera misalnya itu ya. Itu kan warna pinknya lebih sedikit dibandingkan dengan yang kiri gitu ya. Jadi itu sebetulnya daerah-daerah yang tepat gitu untuk meletakkan PLTS baru gitu ya. Nah, yang Kalimantan juga kurang lebih mirip gitu ya, di sekitar transmisi dia warnanya pink gitu ya, atau merah muda, dan di Jawa juga gitu ya. Nah, bagaimana menggunakan peta ini? Peta ini mungkin akan berguna untuk teman-teman gitu ya, baik pemerintah atau mungkin pengembang, developer gitu ya, untuk melihat secara fair gitu ya, di mana sih mau taruh, mungkin punya dana untuk investasi, tapi mau ditaruh di mana? Yang kira-kira paling ini ya, mungkin bagi PLN dia akan happy gitu ya, karena kalau memang dikirim ke PLN dia akan bisa dekat dengan transmisinya gitu ya. Dan ketika kita evaluasi, misalnya ada satu usulan, tapi kita cek di peta ini, loh warnanya ternyata biru atau hijau gitu ya. Ini bukan lahan yang cocok nih untuk naruh PLTS. Atau kalau warna biru ini paling mahal, jangan ditaruh di situ gitu ya. Nah, ini semacam mungkin data awal untuk memandu, katakanlah biasanya pengembang itu akan melakukan visibility study gitu ya, kelayakannya seperti apa. Nah, menggunakan peta ini secara mudah akan bisa dilihat memilih tempat-tempat yang paling low cost gitu ya untuk pengembangannya. Karena ketika ingin dijual ke PLN tentu harapannya PLN membeli yang paling murah gitu ya, meskipun katakanlah ada 1000 megawatt misalnya di daerah yang biru, lalu 1000 megawatt di daerah yang merah muda, tentu dipilih yang merah muda karena dia biaya pemainnya paling murah gitu ya. Jadi ini peta ini harapannya bisa digunakan oleh semua pihak gitu ya. Dan juga ini ada hal lain yang menarik kaitannya ke pembebasan lahan gitu ya. Jadi tentu masyarakat kalau tahu lihat peta ini, oh lahan saya ini ternyata masuk yang warna merah muda, warna pink. Saya boleh dong menawar untuk harga yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Ketimbang orang-orang yang lahannya di daerah warna biru gitu ya.
Nah itu kan dia bangun PLTnya mahal gitu, sehingga dia tidak punya nilai tawar sebetulnya untuk ganti rugi lahannya misalnya gitu ya. Nah itu kira-kira. Nah itu kaitannya dengan energi surya. Kita sudah berbicara banyak hal bahwa Indonesia akan arahnya nanti ke energi surya, dan kita punya potensi yang besar, dan kita sudah punya peta di daerah mana yang paling bagus untuk meletakkan PLTS baru ke depannya gitu ya. Nah, kami juga punya penelitian yang baru, ini baru terbit Januari kemarin gitu ya, sekitar akhir Januari. Ini tentang pump storage, gitu ya, bagaimana peran pump storage ini untuk dekarbonisasi atau 100% renewable energy gitu ya. Ini kami tulis bersama dengan pembimbing saya dan rekan saya di The Australian National University. Juga ini open access, Bapak Ibu akan bisa mendownload atau membacanya langsung gitu ya, tanpa perlu berbayar. Nah, di penelitian ini kami memetakan ulang gitu ya potensi pump storage di seluruh dunia. Nah, di gambar ini yang terlihat lebih ke arah ini ya, daerah selatan Asia gitu ya, Indonesia, ASEAN dan India gitu ya, di sini yang paling kiri ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menanyakan gitu atau mungkin penasaran kenapa pump storage gitu ya. Nah, saya tadi lupa menyampaikan bahwa pump storage yang saya maksud di sini adalah ini pump storage yang off river gitu ya, tidak di badan sungai gitu ya. Nah, sebagai gambaran, ini adalah pump storage yang dibangun di badan sungai. Ini mirip dengan skema di Upper Cisokan, Jawa Barat gitu ya. Ada PLTA pump storage yang sedang dibangun gitu ya. Nah, ini harus membendung badan sungai gitu ya, kalau kita bisa lihat di gambar ini, sehingga nanti ada genangan gitu ya. Umumnya ini di daerah-daerah lembah pegunungan gitu ya, yang mempunyai head atau tinggi jatuh air yang cukup gitu untuk memutar turbin gitu ya. Nah, ini kalau bisa dibilang ini kan sebetulnya baterai alami gitu ya. Baterai alami yang bahan baterainya itu ya bisa dibilang air gitu ya. Berbeda dengan baterai litium atau baterai kimia lainnya gitu ya, yang sifatnya sebetulnya beracun gitu ya, toksik gitu ya. Tapi menggunakan baterai alami pump storage ini lebih alami gitu ya, dan rasa-rasanya tidak membahayakan lingkungan gitu ya. Nah, untuk yang off river, yang hasil penelitian kami adalah PLTA pump storage yang tidak di badan sungai. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau di rumah itu kita punya kamar mandi gitu ya, ada kalau yang punya bak mandi gitu ya, lalu ada toren penampung air gitu ya. Kurang lebih ini bisa dimiripkan ke sana gitu ya. Jadi waduk yang bawah ini adalah bak di kamar mandi gitu ya. Lalu waduk atas yang sisi kanan ini adalah toren air yang bisa aja kita taruh di lantai 1, di lantai 2, lantai yang lebih tinggi gitu ya, sehingga dapat tinggi jatuh air yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini contoh di Cina gitu ya. Di Cina mereka sangat gencar membangun pump storage ya. Kenapa? Karena mereka membayangkan baterai-baterai saya itu yang litium dan kimia itu mungkin lebih diarahkan ke mobilitas seperti kendaraan listrik, sepeda motor listrik dan elektronik tentunya gitu ya. Tapi kalau baterai alami tentu ini ya bisa dalam skala besar, skala gigawatt gitu ya, untuk menopang sistem kelistrikannya untuk bertransisi gitu ya. Nah, ini kira-kira yang kami teliti di sana ada 6 macam gitu ya, yang pump storage yang off river, tidak di badan sungai. Ada yang namanya greenfield, ini memanfaatkan 2 cekungan gitu ya. Ada cekungan bawah dan perbukitan gitu ya. Lalu ada yang bluefield. Bluefield ini adalah memanfaatkan danau sebagai waduknya. Bisa kedua waduknya adalah danau, bisa juga salah satu danau gitu ya. Kalau di Australia ada namanya Project Snowy 2.0. Nah, itu mengkoneksikan 2 danau. Jadi prinsipnya dia hanya membangun tunnel gitu ya untuk mengalirkan air dari danau yang atas ke danau yang bawah dan memompa ke atas gitu ya saat dia dioperasikan sebagai pompa gitu ya. Nah, kalau di kita ini kemungkinan bisa untuk skema di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu ada danau di atas, danau di bawah gitu ya. Nah, itu sebetulnya sangat potensial bisa ditambahkan tunnel tadi gitu ya untuk aliran airnya ke arah atas dan ke arah bawah gitu ya. Sehingga jadilah PLTA pump storage gitu ya. Dengan biaya tentu yang lebih minim gitu ya, karena tidak perlu membangun waduk, hanya membangun tunnel di antara yang menghubungkannya gitu ya. Lalu ada yang off river brownfield. Brownfield ini
memanfaatkan cekungan-cekungan bekas lahan tambang gitu ya. Jadi cekungan-cekungan itu bisa dijadikan waduk untuk menampung air gitu ya, karena dia sudah eh, terbentuk gitu ya dan umumnya ditinggalkan selesai digunakan gitu ya. Nah, dicari saja waduk atas satu lagi gitu ya. Jadi sudah bisa dihubungkan membentuk aliran closed loop gitu ya, aliran tertutup airnya dari atas ke bawah gitu ya. Lalu kita juga punya potensi yang besar sebetulnya untuk pump storage menggunakan laut gitu ya. Karena Indonesia garis pantainya paling paling panjang di dunia gitu ya. Jadi sepanjang kita bisa melihat ada tebing gitu ya, lalu ada laut di bawahnya, maka laut menjadi waduk bawah dan di atas tebing tadi kita bangun waduk atas gitu ya. Nah, itu sangat menarik, itu banyak sekali potensi Indonesia. Tapi secara harga memang teknologinya mahal karena harus tahan karat gitu ya, harus tahan korosi gitu ya. Lalu ada yang seasonal, ini yang besar-besar, lalu ada yang terkines gitu ya. Ini banyak sekali potensi di seluruh dunia. Ini umumnya daerah-daerah yang cenderung tidak berbukit gitu ya, atau agak landai. Jadi mungkin menggunakan metode terkines gitu ya. Di seluruh dunia potensinya 86.000 terawatt hour gitu ya. Ini untuk semua macam ini. Nah, ini untuk di Indonesia, kita bisa lihat potensinya. Saya mau sampaikan, di Indonesia kita punya potensi-potensi yang biayanya paling rendah untuk biaya pengembangannya. Kami membagi ya, di riset terdahulu kami hanya membagi A, B, C, D, E, tapi di paper yang terbaru ini kami bagi lagi. Di antara yang kelas A, kelas yang paling murah itu ada yang kelas AA, ada yang kelas AAA, triple A gitu ya. Ini kalau disetarakan dengan dolar per kWh, ini kalau bisa satu contoh di sini ya, untuk kapasitas 50 gigawatt hour, dia biaya pengembangan kira-kira 24 dolar per kWh gitu ya. Lalu yang kelas B-nya kira-kira 90 dolar gitu ya. Nah, ini anggaran sangat banyak di Indonesia. Kelas A itu warna merah bulat gitu ya. Ini sayangnya tidak tertampil di sini legendnya. Tapi yang segitiga, yang bintang inilah yang kelas AA dan AA gitu ya. Nah, coba kita bandingkan dengan harga baterai, kalaupun menggunakan baterai gitu ya. Nah, ternyata harga baterai diprediksi sampai dengan 2030 nanti, ini dari data ini ya, salah satu konsultan Goldman Sachs ini, nanti diprediksi akan mencapai di kira-kira mungkin 70 ya, 70 dolar per kWh. Nah, 70 dolar per kWh biaya investasi ini, kalau kita bandingkan dengan pump storage, ya itu kira-kira kelas A-nya pump storage gitu ya. Nah, di Indonesia potensinya sangat besar gitu ya. Jadi kita mungkin akan mengkombinasi. Jadi tidak perlu mengkompetisikan baterai dengan pump storage. Tapi mungkin kita lihat bagaimana kita mengatur keseimbangan baterai-baterai kimia ini, apakah kita akan menggunakan untuk grid, untuk jaringan listrik, atau untuk dengan kendaraan listrik, atau untuk elektronik, gitu, atau untuk ekspor gitu ya. Nah, itu tentu diatur keseimbangannya. Tapi mungkin kita bisa mencari titik optimum lah, mungkin untuk respon cepat digunakan baterai, tapi untuk respon yang lebih panjang digunakan pump storage gitu ya. Nah, ini kira-kira karakteristiknya di Indonesia. Di Indonesia cukup bagus ya. Jadi head-nya itu atau tinggi jatuh air, potensi yang kami temukan di Indonesia itu lebih dari 600 meter ya. Sebagai pembanding misalnya proyek Upper Cisokan itu head-nya hanya sekitar 280 meter gitu ya. Jadi ini kira-kira 2 kali lipat lebihnya. Jadi kalau kita punya pump storage yang volume airnya sama, tapi tinggi jatuhnya kita kali 2 gitu ya, maka energi yang didapat lebih besar. Artinya apa? Biaya yang pengembangannya akan berkurang sampai setengah, hanya dengan double head-nya gitu kira-kira ya. Ini agak teknis, tapi nanti Bapak Ibu nanti mungkin kalau tertarik bisa mendalami ya, seperti apa land use-nya, penggunaan airnya, water to rock ratio-nya gitu ya, pembangunan bendungnya seperti apa, dan kemiringannya gitu ya. Ini ada secara detail di paper yang tadi. Nah, ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya lihat tadi peserta kita itu banyak sekali yang bermarga ya, orang Batak saya lihat gitu ya. Saya sendiri ini ya, punya kampung lah di daerah ini, daerah Samosir sini ya. Saya mau tunjukkan peta Bluefield di sekitar Danau Toba. Nah, ini Bapak Ibu, Danau Toba itu kalau kita imajinasikan, kita bayangkan dia menjadi waduk gitu ya, penampung air yang skala besar, maka kita hanya butuh satu lagi waduk atas gitu ya, upper reservoirnya, untuk dikoneksikan dengan pipa tunnel gitu ya, kemudian ada
turbinnya, dalamnya ada pompanya gitu ya. Maka potensi di daerah Sumatera Utara atau di daerah sekitar Danau Toba ini sangat besar. Nah, ini potensi-potensi terbaik yang kelas bintang ini ya, yang kelas kira-kira $24 tadi per kWh, ini di sekitar Danau Toba bisa kita temukan. Atau kelas AA gitu ya, kelas AA ini yang di bawah kelas terbaiknya gitu ya. Ini kira-kira 60 ya, $48 per kWh. Ini juga ada banyak di Indonesia gitu ya. Dan ini hanya menggambarkan untuk Danau Toba saja gitu ya. Jadi misalnya mungkin di antara komunitas Masebi ini ada yang bisa mungkin menemukan investor gitu ya, akan membangun pump storage di daerah kampung halaman gitu ya di Danau Toba, maka peta yang kami bangun di Dasar Nasional bisa menjadi salah satu ini ya data awal untuk melihat kira-kira potensinya di mana kan kira-kira gitu ya. Ini potensi ini penting untuk mungkin nanti menghitung kira-kira pembebasan lahannya. Bisa jadi nanti kita lihat oh daerah sini kelihatannya sulit ini untuk dibebaskan karena ada kawasan adat atau tanah adat. Nah, maka kita cari potensi yang di sebelahnya dan ada banyak gitu ya. Jadi untuk memilih 1 dari 100 tentu lebih mudah daripada 1 dari 10 gitu ya. Nah, itu kira-kira potensi kita yang sangat besar di Indonesia. Nah, ini tadi saya sampaikan pump storage dengan baterai itu sebetulnya sifatnya saling melengkapi gitu ya. Tapi umumnya baterai itu diperlukan untuk respon cepat, tapi baterai kapasitasnya itu terbatas. Mungkin dia hanya bisa dioperasikan sampai 4 jam gitu ya, karena dia ada batasan kapasitas. Tetapi untuk yang pump storage itu bisa bahkan 24 jam gitu ya, atau 18 jam minimal itu dioperasikan. Sehingga bisa jadi kita gabung gitu ya untuk awal sekali misalnya ketika peak load si baterai akan berfungsi gitu ya untuk memasok listrik ketimbang menggunakan pembangkit gas gitu ya. Lalu setelah dia hampir habis si pump storage yang masuk gitu ya. Sehingga bisa didapatkan total system cost yang lebih ekonomis, lebih murah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya mau sampaikan ini kira-kira menggambarkan kalau kita mencapai situasi ideal misalnya listrik kita itu pakai 100% energi terbarukan yang didominasi energi matahari. Saya melihat hari ini adalah ini ya, balance sistemnya di South Australia. Nah, di sekitar jam 12 ini garis yang warna hitam ini sama sekali mereka tidak ada sumber energi non fosilnya gitu ya. Semuanya ini energi terbarukan. Ini yang warna agak orange atau agak kuning ini adalah matahari gitu ya. Lalu yang hijau ini dari energi yang lainnya gitu ya. Yang kalau tidak salah ini saya lupa naruh legendnya. Tapi ini tidak ada energi fosil di sana, tidak ada batu bara gitu ya. Nah, ini adalah titik di mana emisi karbonnya paling rendah gitu ya, di saat dia dipasok hampir keseluruhan itu dari energi terbarukan, matahari dan angin ya. Yang hijau ini angin, sorry. Nah, ini yang paling kecil karena memang tidak ada yang nol karbon sebetulnya gitu ya. Jadi semua jenis pembangkit itu ada emisinya tapi kecil sekali kalau menggunakan energi surya dan energi angin. Nah, inilah yang kita harapkan atau saya cita-citakan gitu ya. Indonesia ke depan itu sebetulnya bisa dong seperti ini. Negara lain bisa, kita pun tentu bisa lah. Masa 20 tahun dari sekarang kita nggak bisa belajar teknologinya, nggak bisa menerapkannya kan kira-kira gitu ya. Nah, intinya kalau kita mau mencapai dekarbonisasi tertinggi di sektor listrik, maka gunakanlah 100% renewables, dan untuk di Indonesia tentu didominasi oleh energi surya gitu ya. Nah, ini juga kami lakukan modeling di ini ya, kira-kira kalau Indonesia ini 2050 nanti dia menggunakan non fosil gitu ya, energi surya, panas bumi, air dan lainnya, kita bisa sebetulnya mencapai angka 9 sen per kWh. Kalau misalnya sebagai pembanding ya, listrik PLN itu di level tegangan tinggi artinya keluar dari pembangkit itu kira-kira di angka 10 gitu ya sampai 12 sen gitu ya. Artinya biayanya sebetulnya tidak semenakutkan yang orang sering narasikan gitu ya ketika menggunakan energi terbarukan akan naik tarif gitu ya. Sebetulnya enggak karena teknologinya sudah semakin murah, tinggal kita bagaimana mengkombinasikan antara pump storage dengan ini ya, solar panelnya sehingga energi listriknya itu tersedia 24 jam. Jadi tidak hanya antara jam 8 pagi ke jam 4 sore misalnya gitu ya.
kita tetap bisa dapat 24 jam karena disimpan di dalam bentuk baterai alami pumped storage, bisa digunakan malam hari atau kapan saja dibutuhkan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, ini mungkin sebagai ringkasan saja, tapi pada prinsipnya di seluruh dunia yang menjadi ini ya, teknologi pembangkit yang dominan digunakan belakangan ini adalah solar PV, PLTS surya, energi matahari gitu ya. Karena memang sudah menjadi yang paling murah gitu ya. Dulu dia mahal tapi sekarang sudah yang paling murah. Lalu Indonesia punya potensi yang besar untuk PLTS atau energi surya, kira-kira 180.000 terawatt-hour per tahun. Dan tentu ini kalau mau digunakan bertransisi, maka kita butuh dukungan energi storage. Nah, untuk energi storage mau yang skala kecil atau mungkin sepanjang malam gitu ya, overnight gitu ya, ketika matahari nggak ada, itu bisa menggunakan pump storage. Jadi di Indonesia itu kita punya kelas-kelas terbaik, kelas yang relatif lebih murah gitu ya, dan ramah lingkungan karena dia tidak perlu membangun bendungan di sungai gitu ya. Kita menggunakan kontur-kontur perbukitan gitu ya dan lembah-lembah yang kita punya untuk membangunnya. Nah, ini dikombinasikan dengan baterai tentunya gitu ya untuk melihat karakteristik sistem dan titik optimal lah untuk sistem cost-nya, untuk biaya paling murah gitu ya. Nah, dari hasil pemodelan ternyata Indonesia tidak perlu naik tarif lah gitu kira-kira ya. Kira-kira $90 per megawatt hour dan tiap-tiap regionnya itu bisa berdiri sendiri dan ketika ada diskusi Indonesia Super Grid itu bisa, tapi pun tanpa Super Grid pun kita tetap bisa gitu ya. Nah, sehingga saya sangat meyakini atau minimal grup kami meyakini gitu ya, untuk Indonesia ketika kita membicarakan transisi energi, dekarbonisasi sistem energi di bidang listrik, maka kita harus bertumbuh pada energi surya dan pump storage untuk menuju Indonesia net zero nanti 2060. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih sudah ini ya meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik ingin melihat-lihat ini ya publikasi, sini ada linknya juga saya tuliskan gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu main-main sana untuk mendapatkan banyak referensi gitu kira-kira ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk sementara saya kembalikan lagi ke Pak Amos ya. Terima kasih Pak Amos. Baik, terima kasih Bang David ya, luar biasa ini pencerahannya bagi kita untuk materi tentang solar PV dan energi apa ya, storage, pump storage. Ya, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, Bapak Ibu, boleh langsung saja atau lewat chat juga boleh ya. Ini ada dari Bang Denny ya. Bang Silakan Denny, langsung saja Bang. siap. Makasih Bang Ketua. Salam kenal buat semua Ya. kita di forum ini dan salam kenal Bang David. Saya bermarga juga ini, saya Gultom. Jadi kebetulan saya praktisi untuk di PLTS sejak 10 tahun lalu dan sejak 2 tahun lalu saya punya kesempatan untuk bergabung di SolarFest. Jadi kalau Abang tadi bilang cari investor, nggak usah Bang. SolarFest itu investor dan saat ini SolarFest memiliki kapital terbesar di Malaysia. Jadi kita investor, cuman justru kesulitannya kita nggak tahu nih, nggak ada yang mau pasang PLTS nih di Indonesia gitu ya. Nah jadi dari paparan-paparan empirical data yang Abang kasih tadi tuh saya aja cukup senang ya, cukup senang ternyata kita bisa independen dengan renewable dan mewakili investor. Sebenarnya kami pribadi tuh sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang mau dipasangkan gitu ya, either itu swasta atau government gitu loh. Nggak tahu sampai seberapa jauh data ini sampai kepada government kita, tapi sebenarnya kita jauh lah ketinggalan dengan Vietnam, dengan negara ya Vietnam mungkin sangat drastis ya 2-3 tahun belakangan. Nah, mungkin yang menjadi komen saya di sini ya silahkan aja mungkin untuk data dari pihak SDM ya mungkin lebih fokus ke Danau Toba tadi. Saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan gitu yang lebih konkret gitu ya. Karena kalau untuk investor sendiri ya SolarFest siap untuk mengucurkan dana gitu.
Nah, yang jelas kan pasti kalau kita bicara tentang investor, pasti kita juga harus sadar bagaimana kita membantu investor untuk mengembalikan modalnya, kan begitu saja. Dan itu pastinya jangka panjang. At the end of the day itu pasti model BOT lah. Kita bangun infrastruktur, nantinya kita akan mendapatkan secara angsuran, ya artinya dari negara sendiri tidak perlu modal gitu loh. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa saya sampaikan, dan Solarvest sendiri sejak 2 tahun yang lalu sangat agresif ya. Dan Danau Toba saya pernah menjajaki beberapa chance untuk saya buat beberapa forum, ya mungkin saya belum ketemu orang yang tepat untuk membuat floating gitu ya. Nah, karena kalau dari Solarvest sendiri, kita nggak segede Cirata lah, floating yang sudah kita buat masih 32 mega di Malaysia. Tapi at the end of the day itu kan cuma multiplication saja, dan dari sisi teknologi kita bisa, dari sisi funding kita bisa, jadi sebenarnya kami sangat membutuhkan pekerjaannya ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi jembatan forum ini untuk nanti Bang David dengan Bang Ketua nanti bisa melihat chance apa yang kita bisa buat. Jadi yang paling mendasar tadi kan Abang bilang mungkin Mas Sebi cari investor, gak usah dicari Bang, kita udah di sini Bang. Sayang Mas Sebi ini. Iya, terima kasih Bang David. Ya, terima kasih untuk data-datanya ya, sangat komprehensif sekali, dan saya sendiri jadi senang nih, banyak sekali potensi di Indonesia ini untuk menghasilkan energi, cuma belum dimaterialisasi saja. Baik Pak Ketua, Bang David, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Mungkin ada komen dari Pak David Baik. menanggapi. Terima kasih nih Pak Gultom nih dari Solarvest. Ini saya pikir ini ya komentar yang sangat positif dan menguatkan gitu ya. Tapi betul bahwa potensi kita sangat besar namun belum termanfaatkan gitu ya. Nah, ini menarik diskusinya karena memang seringkali ketika kita diskusi dengan off-taker-nya, misalnya anggaplah PLN gitu ya, mereka selalu bilang begini, kami siap saja membeli, tapi masalahnya kami mau jual ke siapa gitu ya. Nah, tentu kalau kita datang dengan satu diskusi, Pak, kami punya ide membangun pump storage dikawinkan dengan floating misalnya gitu ya, dan kami juga ada nih ngobrol-ngobrol dengan calon investor yang mungkin membangun kawasan industri mungkin gitu ya. Nah, itu sangat inilah chance untuk dikonkretkan gitu ya, itu sangat besar. Karena lagi-lagi nggak ada lagi alasan buat PLN gitu ya. Artinya kalau beli lalu kami jual kemana? Lah ini jual kemananya kita datangkan juga gitu ya. Kalau memang ada chance untuk skema seperti itu. Dan mungkin ini sebagai bocoran saja, itu memang sedang diatur di regulasi yang nanti mungkin entah dalam 2-3 bulan akan terbit, kita membuat klausul khusus untuk seperti itu. Jadi kalau ada calon investor yang mau bikin pembangkit renewable, lalu dia juga katakanlah bisa menghadirkan demand-nya, maka itu nggak perlu lelang. Itu tunjuk langsung gitu. Jadi itu mungkin akan sangat menarik bagi ini ya teman-teman yang siap invest gitu ya. Karena mungkin pertanyaannya mau invest di mana gitu. Nah, lalu kita tawarkan investnya di sini, lokasinya di sini, mungkin tadi bisa merujuk ke peta-peta tadi sebagai data awal gitu ya, sehingga diskusinya jadi lebih konkret gitu. Nah, ini mungkin ada satu hal lagi yang sebetulnya bisa jadi peluang, tapi saya tidak melihat itu dalam waktu dekat. Misalnya gini, sekarang orang mulai mengkritik hilirisasi kita di Sulawesi. Kita membangun smelter nikel atau material logam lainnya, itu menggunakan PLTU. Nah, orang akan memandang produk kita itu tidak produk green gitu ya. Tetapi kalau kita bisa hadir menawarkan ini ya energi baru menggantikan PLTU itu, rasanya orang akan dengan senang gitu, karena memang dia tadi kami Pak mau sebetulnya pakai green gitu ya, tapi kami nggak tahu mau taruh di mana. Dan kalau ada yang siap pasok kami terima gitu kan. Nah, itu mungkin akan menjadi game changer juga gitu ya. Ketika kita tadi mungkin ada 2 poin, hadir dengan tawaran proposal yang juga membawa demand-nya, lalu mungkin tujuannya dekarbonisasi di sistem-sistem yang captive mungkin ya bahasanya gitu ya, yang tidak dilayani PLN dan saat ini menggunakan batu bara gitu. Itu tentu ini akan lebih tajam lah gitu, lebih menohok gitu diskusinya ya. Akan sulit orang mengatakan enggak kan kira-kira gitu. Mungkin itu sedikit inilah
mungkin komentar dari saya, Pak Gultom. Tapi terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Saya kembalikan ke Pak Emos. Ya, makasih juga Bang bocorannya nih Bang. Aku tunggu 3 bulan lagi ya, karena memang banyak ini kita dealing dengan beberapa kawasan industri ini sebenarnya. Tapi dengan keluarnya regulasi itu ya kita tinggal go harusnya ya. Thank you Siap. Bang untuk bocorannya Bang. Sama-sama Pak Gultom. Iya, baik. Terima kasih Pak David dan Bang Dini ya. Silahkan kalau ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan ya. Mungkin kita ada waktu ya sekitar 15 menit nih. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi. Kalau ada bisa langsung saja atau boleh lewat chat ya. Iya, mungkin saya mau sedikit menambahkan Pak Emos. Sambil menunggu Silakan. pertanyaan ya. Belakangan ini kan kita lagi banyak membicarakan peluang untuk ekspor listrik ke Singapura gitu ya. Nah, itu banyak sekali diskusinya, tetapi saya lihat ada sesuatu yang lupa dibicarakan. Artinya, ya mau ekspor, tapi nanti dari mana listriknya atau mau ditaruh di mana pembangkitnya? Itu mungkin lebih konkretnya ya. Nah, kalau saya melihat, nah untuk Kepulauan Riau sebetulnya kan bisa dibilang bisa jadi lahan-lahannya itu terbatas. Nah, secara peta potensi PLTS offshore atau di laut, nah sebetulnya Kepulauan Batam itu cukup ideal gitu ya untuk memasang PLTS terapung di laut. Nah, barangkali di antara yang hadir ini mungkin ini ya punya koneksi atau mungkin menjadi bagian dari calon pengekspor, mungkin bisa melihat skema itu sebagai skema tambahan. Kenapa saya membicarakan ini? Saya melihat gini, kalau misalnya menggunakan skema ground mounted atau land based, bisa jadi pembebasan lahannya sulit. Bisa jadi pembebasan lahannya sulit. Itu pun kalau lahannya ada, kan gitu kira-kira. Nah, solusi yang lain adalah terapung tadi. Kalau terapung rasanya tidak perlu lagi pembebasan lahan di situ, tapi memang perlu dicarikan tempat yang mungkin tidak terlalu ramai traffic lalu lintas kapal mungkin ya di sekitar Kepulauan Riau itu. Dan saya pikir itu ada banyak gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa ini ya menggunakan peta yang kami bangun tadi juga gitu ya. Nah, selain daripada di daerah Kepulauan Riau, sebetulnya kita bisa membicarakan potensi di Sumatera untuk konteks ekspor itu gitu ya. Karena kita tahu di Sumatera banyak sekali potensi terbarukannya, termasuk surya, air, dan pump storage-nya gitu ya. Karena setahu saya Singapura itu menginginkan 24 jam listriknya. Nah, kalau skema yang dimungkinkan di Kepulauan Riau, rasa-rasanya tidak bisa bikin pump storage di sana. Yang bisa adalah baterai. Nah, kalau pakai baterai kan secara biaya dia relatif lebih mahal timbang pump storage. Bisa jadi ketika dihitung kelayakannya, memang di Sumatera membutuhkan transmisi laut gitu ya untuk mengirimkan lebih panjang mungkin ketimbang Kepulauan Riau ke Singapura, Sumatera ke Singapura gitu ya. Tetapi bisa jadi biaya strand itu tidak seberapa sebetulnya dampaknya dibandingkan dengan penghematan dari penggunaan pump storage di Sumatera. Jadi kalau kita punya solar panel, lalu ada pump storage, tentu bisa 24 jam dong ngirimnya gitu ya, ditambah transmisinya gitu ya. Nah, itu sangat menarik sebetulnya untuk mulai memikirkan skema ke sana atau mungkin mulai ada hitungan-hitungan awal apakah itu memang layak secara keekonomiannya gitu ya. Nah mungkin itu Pak Emos ini aja ini terlintas aja mumpung tadi belum ada yang nanya gitu ya barangkali Ya. belum ada. Baik. Saya mungkin mau menambahkan nih ya Bang ya, karena saya juga ada beberapa sedikit info mengenai apa ini LTS terapung di Batam. Saya sekitar 2 tahun lalu ya pernah berdiskusi dengan pemerintah setempat ya. Waktu itu saya sedang melakukan penelitian ya. Nah, sebenarnya saya mau cari topik penelitian waktu itu dan mereka menawarkan untuk menganalisa peluang tes terapung ini di Batam ya. Ini rencana kan memang di Batam akan dibangun memang PLTS terapung dengan kapasitas 2 gigawatt lebih ya. 2 gigawatt
itu di waduk ya, rencananya di waduk, waduk air minum ya. Nah, waduknya ini untuk air minum, bukan untuk irigasi atau yang lain, tapi ini adalah waduk air minum dan memang terlepas, tidak berhubungan dengan atau tidak mengganggu lalu lintas transportasi laut ya, tapi dia memang di Batam itu kan ada pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau kecil itu kemudian dibendung ya, terus membentuk semacam waduk sangat besar, sangat luas. So nggak salah itu ribuan hektar ya, ribuan hektar luasnya waduk ini. Ya, dan menurut informasi yang saya dapat itu mungkin lebih 1.700-an hektar ya yang bisa dibangun untuk PLTS atap. Jadi sangat besar memang potensinya, apalagi dekat dengan Singapura gitu. Nah, waktu itu saya pas diskusi, mereka bilang kita masih terbatas regulasi ya, terkendala regulasi karena ini terkait juga dengan kementerian lain ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga kementerian mungkin SDM dan sebagainya. Dan menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu waduk itu hanya bisa 5% waktu itu ya, 2 tahun lalu hanya bisa dimanfaatkan 5% dari luas total ya, mungkin katakan tadi hampir 2.000 hektar, hanya 5%-nya yang bisa dibangun. Nah, waktu itu mereka minta saya untuk menganalisis risiko apanya lah gitu ya, dampaknya kalau ini seperti apa regulasi ini ya. Kalau ada perubahan regulasi dari 5% sampai nanti rencana kok nggak salah mau ditingkatkan sampai, mungkin sudah ada keluar regulasi terbaru ya, saya nggak tahu, mungkin dari 5% jadi mungkin bisa sampai 25%, kok nggak salah ya, mungkin kawan-kawan bisa cek. Untuk luas waduk yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS atap. Nah, kalau sudah meningkat dari 25%, memang bisa mencapai 2 gigawatt ya, sesuai dengan harapan awalnya itu. Kalau cuma 5% itu mungkin hanya ya sekitar 200 megawatt saja mungkin sepertinya yang bisa, atau kurang ya, 100-an megawatt saja yang bisa dibangun untuk PLTS terapung di waduk di Batam, yaitu di Duryangkang tepatnya ya. Ini nggak jauh nih dari tempat tinggal saya nih, Bang David ya. Waduk Duryangkang itu hanya kurang dari 1 kilometer dari tempat tinggal saya. Makanya saya bisa melihat terus progresnya kalau ada ada sesuatu ya. Dan sangat dekat dengan tempat tinggal saya, lokasi waduk ini. Nah itu jadi menurut saya memang waktu itu masih terkendala regulasi, dan sepertinya regulasi itu, kayaknya saya pernah baca berita mungkin beberapa bulan lalu baru saja ada update menjadi 20-an%. Nah, kemudian setelah regulasi sudah memenuhi ya, nah, kendala berikutnya adalah apakah ini diekspor atau untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, itu yang sekarang menurut saya masih perdebatan, karena pemerintah memandang kalau ekspor ke Singapura manfaat terbesarnya ke Indonesia apa gitu ya. Nah, itu yang sekarang sedang diteliti atau dianalisa menurut saya, apakah apa keuntungan yang bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya kalau nanti diekspor atau dikonsumsi dalam negeri atau seperti apa ya. Karena kalau di Batam aja itu kapasitas pembangkit listrik di Batam itu hanya 600 megawatt saat ini. Ya, jadi kalau dibangun 2 gigawatt itu pasti berlebih ya. Sangat berlebih gitu ya, potensi pembangkit listrik kapasitasnya nanti. Karena kebutuhan di Batam saat ini hanya sekitar 600 megawatt ya. Sementara yang mau dibangun 2 gigawatt ya. Jadi mau tak mau memang harus diekspor atau Batam harus membangun industri skala besar yang memang ada rencana. Kalau Bapak Ibu pernah dengar berita di TV atau di media sosial, akan dibangun kawasan Rempang Eco City ya. Rempang Eco City ini adalah kawasan green industri, green ya mungkin bisa dibilang kawasan industri dan kawasan pemukiman, perkantoran mungkin di situ ya. Nah, itu membutuhkan energi listrik yang sangat besar menurut saya. Tapi tentu saja prosesnya tidak membutuhkan, mungkin bisa sampai 4 tahun lebih atau 5 tahun lebih ya. Tidak bisa secepat itu. Jadi sementara kalau bangun PLTS atap, PLTS Duryangkang juga mungkin bisa sampai 4-5 tahun mungkin ya, mulai dari
analisis, AMDAL segala macam gitu. Jadi ini mungkin saya nggak tahu pasti sekarang perkembangan seperti apa, tapi saya yakin ini sedang dianalisa lebih lanjut untuk memulai pembangunan plts terapung di Batam dengan skala 2 gigawatt. Dan saat ini saya dengar sedang dibangun hanya sekitar mungkin 40-50-an megawatt saja ya di plts terapung di Batam. Sambil nanti menunggu pasarnya nanti mau ke dalam negeri dulu atau langsung ke Singapura atau seperti apa. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan terkait plts terapung di Batam ya. Saya Ya pikir mungkin itu ada ini tuh sangat bagus tuh tinjauan dari Pak Emos tadi ya. ya, Regulasi terbaru memang Kementerian PU yang mengatur, semula 5%, lalu sudah boleh jadi 25%. Tapi ada satu klausul lagi, sebetulnya boleh lebih dari 25%, asalkan ada AMDAL-nya, asalkan ada studinya gitu ya. Nah, saya melihat sebetulnya kenapa dibikin dulu 5% atau 25% itu untuk mudahnya saja. Tetapi saya lihat praktek-praktek di luar negeri, misalnya banyak industri-industri yang punya semacam danau buatan untuk menampung air, dan dia tutup saja semua permukaannya, mungkin 90% gitu ya. Mungkin disisakan hanya untuk jalur untuk maintenance saja gitu ya. Jadi untuk mungkin mengganti panel kalau ada rusak gitu ya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Ternyata saya baca-baca dengan permukaannya ditutup, ternyata mengurangi penguapan gitu ya. Jadi jumlah air yang ditampung tadi bisa dijaga, yang menguap itu lebih kecil, terutama di musim-musim panas gitu ya. Nah, itu sangat menguntungkan bagi mereka. Nah, saya melihat kalau misalnya katakanlah ada suatu proposal yang menjelaskan secara gamblang gitu ya, bahwa kami sebetulnya bisa lebih dari 25%. Alasannya ya mungkin tadi ya, karena kita mau menjaga waduk air minum itu airnya tidak banyak menguap, sehingga ditutup lebih dari 25% tidak ngapa. Toh juga danau ini danau buatan atau waduk buatan. Artinya dari awal pun dia sudah dalam tanda petik gitu ya, sudah selesai tahap AMDAL-nya itu. Kecuali dia danau alami. Danau alami tentu kalau ditutup semua, itu berbahaya. Selain mungkin masyarakat yang senang mancing atau apa bisa ngamuk gitu ya. Loh kok tiba-tiba ada panel ini saya mau melempar pancing gitu ya. Nah, kalau danau yang sifatnya buatan, apalagi dimiliki swasta atau privat itu rasa-rasanya tidak harus 25% gitu. Saya setuju bahwa itu ditutup saja semaksimalnya gitu ya untuk menaruh solar panel atau terapung PLTS terapung tadi gitu. Mungkin itu untuk menambahkan dari yang Pak Emos tadi. Terima kasih Pak Emos. ya, baik. Kalau tadi mengenai memang di Batam tidak ada potensi pump storage ya. Terus terang sudah itu sangat jelas tidak ada potensi, tentu memang harus pakai baterai kalau mau ini ya Ya, bisa mensupport 24 jam. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Bang David. Saya bacakan ya. siap. Pak, sebenarnya di tempat kami sudah ada surat edaran ya dari pemerintah pimpinan daerah yang mewajibkan gedung pemerintah dan swasta atau gedung komersil untuk memasang peltes atap 25-30% dari luasan atap. Tapi belum terlalu banyak terlihat responnya. Bagaimana upaya untuk lebih mendorong kesadaran ini, kemudian terkait kelebihan produksi listrik dari PV yang saat ini tidak dapat diekspor lagi ke PLN, tentu ya memang ini sudah ada peraturannya di tahun 2024 kemarin ya, bahwa tidak ada lagi ekspor listrik ke PLN. Tentu hal ini akan membuang-buang listrik yang dihasilkan, khususnya untuk PV sistem on grid. Pendapat Bapak seperti apa? Nah, kira-kira gitu. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini di lapangan memang bisa kita bilang banyak isu-isu lah terkait PLTS atap. Tapi saya mencoba melihat lebih operasional ya. Kalau konteksnya yang diwajibkan itu atau bangunan gini ya, bangunan kantor atau mungkin bangunan komersil seperti pusat perbelanjaan atau swalayan seperti Indomaret, Alfamart gitu ya. Itu sebetulnya regulasi yang mengatakan tidak boleh diekspor itu sebetulnya bunyinya bukan tidak diekspor, tapi kalau dikirim ke PLN dia tidak dihitung sebagai pengurang tagihan gitu ya, seperti listrik yang gratis.
Tetapi kalau kita lihat secara ini ya, jam kerja gitu ya, misalnya jam kerja kantor kan kurang lebih dari jam 8 pagi ke jam 4 sore. Atau gedung-gedung komersil bisa jadi bukanya mulai dari jam 9 gitu ya sampai malam gitu ya. Nah, sebetulnya regulasi yang mengatakan dikirim ke PLN itu tidak perlu dijadikan pengurangan tidak terlalu berdampak kepada ini ya, gedung-gedung yang penggunaan listrik itu sifatnya dari pagi sampai sore di saat sinar matahari ada. Yang lebih terdampak itu sebetulnya kita-kita yang di rumah tangga sebetulnya ya. Artinya kita ketika jam 8 sampai jam 4 sore kan anak-anak pergi ke sekolah, lalu kita sendiri mungkin pergi ke kantor, tidak ada orang di rumah gitu ya, sehingga listrik yang ada ya dibangkitkan percuma gitu ya, dalam hal tidak ada baterainya. Nah, mungkin salah satu solusi adalah ketika regulasinya mengatakan kalaupun dikirim ke PLN itu tidak dihitung, maka solusinya sebetulnya memiliki baterai sendiri, sehingga listriknya bisa dipakai di malam hari, misalnya sepulang kita bekerja atau anak-anak sudah di rumah gitu ya. Tapi untuk yang sifatnya saya katakan tadi dia operasionalnya pagi ke sore, rasa-rasanya itu tidak terdampak. Itu untuk konteks menanggapi dikirim ke PLN itu gratis, tidak lagi dihitung pengurang tagihan. Nah, lalu yang kedua, saya melihat ini sebetulnya membaca beberapa hasil survei juga gitu ya dari beberapa paper. Sebetulnya kenapa walaupun sudah ada edaran gitu ya, memang edaran ini bukan aturan wajib gitu ya, seperti himbauan sih sebetulnya. Tetapi ketika mereka mungkin merasa apa manfaatnya bagi kami, kira-kira gitu ya. Misalnya katakanlah gedung-gedung pemerintah, kalaupun dia membayar tagihan listrik ke PLN, yang bayar juga uang pemerintah gitu ya, uang negara bukan kantong pribadi gitu ya, sehingga tidak terlihat apa dampaknya gitu ya. Tetapi mungkin kalau dengan momentum ada sekarang efisiensi anggaran besar-besaran gitu ya, saya melihat ini sebetulnya salah satu peluang untuk menggunakan PLTS atap, ketimbang dia harus ini ya, mengurangi AC, merumahkan pegawai supaya bisa mengurangi pemakaian listrik. Kenapa nggak listriknya yang ditambah kan kira-kira gitu. Listrik dari PLN-nya dikurangi, tapi listrik dari atap menjadi pengganti. Nah ini mungkin jadi salah satu peluang juga gitu ya untuk menawarkan kembali ke gedung-gedung komersil atau gedung-gedung pemerintah. Nah, satu hal lain saya pernah berdiskusi dengan uh, ini ya pelaku usaha lah gitu ya di industri. Mereka sebetulnya mau punya PLTS atap, tapi tidak mau keluar uang gitu kira-kira, tidak mau menimbulkan investasi baru. Nah, saya membayangkan ini suatu peluang juga sebetulnya bagi ini ya yang pengembang PLTS untuk berdiskusi ke mereka mungkin dengan model sewa gitu ya, misalnya kita tawarkan kamu kalau beli dari PLN bayarnya mungkin Rp1.500 per kWh, tapi kalau listrik yang sama kamu bayarnya hanya 1.200 per kWh gitu ya, atau mungkin Rp1.000 per kWh, mungkin mereka akan tertarik dengan konsep sewa gitu ya. Jadi saya pikir tetap ada cara-cara, tapi yang paling penting adalah meyakinkan mereka kemanfaatannya dan mereka cenderung inginnya tidak keluar uang kan kira-kira gitu. Bila perlu menghemat gitu ya. Nah, mereka sangat menyukai skema yang terakhir saya sampaikan gitu. Jadi kita datang ke sana, kita invest bangun panel, lalu listrik yang dihasilkan itu digunakan oleh mereka, mereka membayar lebih murah dari PLN. Itu mereka sangat happy gitu ya. Nah, itu yang mereka cenderung ingin gitu ya. Termasuk beberapa perusahaan besar lah itu. Mereka cenderung tidak menginginkan invest uang sendiri kira-kira gitu. Tapi kalau ada yang mau invest, nanti kita bikin perjanjian jual belinya atau perjanjian sewanya dalam jangka berapa tahun gitu ya. Mereka menyukai itu. Nah, ini barangkali yang mungkin jadi peluang yang cocok gitu ya untuk ditawarkan gitu. Ketimbang kita mengharapkan mereka secara inisiatif datang ke pengembang untuk pasang dong PLTS di rumah saya gitu ya. Pasang dong PLTS di kantor saya gitu. Itu mungkin yang cenderung tidak tidak terlalu mereka sukain lah gitu. Mereka lebih ibaratnya kita orang Indonesia ini cenderung tahu beres lah kurang lebih kan bahasa gampangnya gitu ya. Kalau kita datang ke mereka dengan tawaran yang tahu beres tadi, rasa-rasanya mereka akan senang hati gitu ya untuk memasang di gedung-gedung atau di kantornya gitu. Mungkin itu Pak Emos yang bisa saya tanggapin. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bang David. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau ada pertanyaan
dari rekan-rekan yang lain terkait PLTS dan ini ya. Kalau nggak ada, saya mau nanya ini Bang David ya. Siap. Ya, ya memang tadi memang disampaikan memang rata-rata kita sangat jarang ya masyarakat itu mau ribet-ribet gitu ya. Eh, dengan pemasangan PLTS atap ini tidak mau ribet dan tidak mau apa itu keluar biaya ya. Walaupun sebenarnya sudah ada skema-skema untuk bisa tanpa biaya. Mungkin ini orang belum banyak tahu dan juga apa ya, kurang gencarnya menurut saya promosi ini ya, orang-orang yang bisa semacam marketingnya dan juga mungkin kalau on grid itu butuh waktu ya, segala macam ya, karena ada sistem kuota dan segala macam. Nah, mungkin orang kalau off grid mungkin bisa cepat gitu ya, tapi mungkin perlu baterai, bisa mahal ya, segala macam. Nah, itu sih, ini saya cuman menanggapi sedikit ya Bang David. Cuman yang pertanyaan saya eh, agak lari dari ini, yaitu mengenai jenis solar panel yang akan digunakan ke depan ini seperti apa ya Bang David? Apakah sudah punya gambaran? Karena kan kalau menurut saya dan juga info-info yang sudah ada itu penelitian ya, kalau jenis solar panel yang seperti sekarang ini yang silicon base, saya nggak tahu apakah bisa 30 tahun, 25 tahun lagi ini masih seperti yang sekarang gitu ya. Yang mungkin masih sekarang ini mungkin masih relatif lebih lebih mahal. Gimana gambarannya 20-30 tahun ke depan? Material solar PV seperti apa yang akan digunakan? Karena ada juga yang thin film, ada yang eh, jenis-jenis lain ya, solar panel sekarang ini ya. Nah, saya belum punya gambaran itu, Bang David mungkin bisa kasih pencerahan jenis materialnya dan juga karena kita proyeksinya kan ini seperti tadi kan 2060 gitu ya, target kita 2060 itu sekitar 35 tahun lagi gitu ya. Apakah teknologinya, kalau biayanya saya yakin mungkin sudah jauh lebih murah dibanding sekarang ya, 20-an tahun lagi. Nah, apakah jenis materialnya masih sama dengan sekarang gitu, Bang David ya? Karena Menarik nanti nih. orang sudah pasang sekarang gitu ya, tahu-tahu nanti sudah ganti teknologi, produknya sudah obsolete ya kan, cari spare part-nya, cari apanya sudah susah gitu kan. Katakanlah 15-20 tahun lagi sudah susah gitu kan. Jadi orang belum habis masa pakainya, mereka sudah harus ganti lagi dengan teknologi baru kan gitu. Iya, betul Pak Gimana? Enoch. Ini pertanyaan yang ini ya Hmm. bagus banget ini. Tapi mungkin gini, eh, ada hal yang kita sering bicarakan adalah ketika membuat satu teknologi, bahan mentahnya apakah ada? Kira-kira itu ya. Nah, kalau tadi disampaikan apakah silikon base gitu ya. Secara statistik, silikon ini bisa dibilang tidak terbatas jumlahnya di dunia. Banyak sekali di perut bumi lah gitu kira-kira ya. Nah, tetapi lagi-lagi mungkin level ininya ya, level penurunan harganya itu akan ada titik jenuhnya nanti. Memang sudah makin murah, misalnya tadi kita lihat eh, turun hampir 10% dari 2009 gitu ya. Nah, mungkin akan ada titik jenuhnya. Dan disitulah dia sudah tidak ada lagi bisa diimprove. Nah, tetapi kalau secara bahan mentahnya dia akan ada memenuhi kebutuhan kita masih cukup kira-kira gitu ya secara statistik ini. Lalu kalau bahan yang terbaru sebetulnya sekarang itu kan banyak pengembangan itu lebih ke arah perovskite gitu ya, yang dia lebih murah dan tersedia banyak juga bahan mentahnya. Tetapi dia masih belum bisa mengejar efisiensi. Jadi kalau yang silicon base sudah bisa di 20% lebih, yang perovskite ini masih di angka 10% gitu ya, dan dia belum teruji untuk tahan lama gitu ya. Mungkin ini yang akan menjadi ini mungkin ya game changer di masa mendatang, tapi kita nggak tahu perkembangan teknologi ini cepat sebetulnya gitu ya. Tapi kalaupun menggunakan silikon itu saya pikir akan tetap ada dan perovskite akan menjadi on top gitu ya kira-kira ya. Karena teknologi silikon ini sudah matang,
teknologi di China pun masih didominasi oleh silicon base gitu ya. Sehingga kedepannya rasa-rasanya kalaupun kita misalnya Indonesia memutuskan, ayolah kita pakai PLTS sebanyak-banyaknya, kita bikin industri baru, mungkin kita akan masih pakai silicon base. Dan biasanya hitungan-hitungan ini ya, keekonomian project itu kan dalam jangka panjang, mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan gitu ya. Sehingga saya pikir itu masih tetap relevan. Tapi kalau saya melihat sebetulnya sekarang itu yang lebih dilihat itu adalah fleksibilitinya. Bagaimana solar panel itu sekarang itu sudah banyak model-model yang bisa di-print di lapangan gitu ya. Jadi tidak bawa jadi gitu, cuma dibawa tintanya, terus mesin printnya, dibawa lembaran ngeprintnya, itu di-print di lapangan tuh jadi. Gitu ya. Itu yang model-model gitu yang lebih banyak dan memudahkan untuk pemasangannya. Lalu ada juga yang model dia lentur gitu ya, bisa mengikuti bentuk bangunan, misalnya ada bentuk bangunannya agak melengkung, nah itu solar panelnya bisa elastis, bukan elastis, fleksibel gitu ya, untuk mengikuti bentuk itu. Nah itu mungkin yang bisa merespon inilah komentar atau pertanyaan Pak Emos. Jadi gitu Pak Emos, makasih Pak Emos. Ya, baik, Bung David. Jadi kalau misalnya kita mau invest, mau pasang solar panel sekarang ini masih aman lah 25-30 tahun ke depan ya, Bang David ya, untuk spare part ya. Kalau nanti tahu-tahu 15 tahun, 20 tahun lagi kan ini belum habis masa pakainya. Harus ganti ya karena ada kerusakan gitu ya. Jadi kita nggak ada masalah harusnya ya. Karena tadi investasi kita ini kan investasi jangka panjang gitu ya. 25 tahun gitu. Iya betul Pak Emos. Mungkin menambahkan nih Bang Emos. Jadi ya, kalau silakan. untuk panel itu harusnya itu bukan menjadi satu hal yang kritikal lah ya. Kalau saya kebetulan memang 10 tahun lalu saya sudah pasang. Jadi saya sudah 10 tahun penikmat energi terbarukan gitu. Dan sampai saat ini saya masih pasang. Dan dari 10 tahun yang lalu efisiensi itu naik dari sekitar 16% sampai dengan sekarang di 23%. Tapi kalaupun itu rusak, nah sistem inverter itu sudah dibuat dengan independen MPPT lah seperti itu. Kalau secara teknis dia tidak akan menjadi masalah sejauh jadi satu jalur tetap menghasilkan itu, kalaupun ada yang rusak bisa digabung, terus yang baru nanti kalau dimasukkan juga bisa, terus bisa diparalel. Jadi itu very very fleksibel lah. Betul, saya juga elektro kan, jadi saya pikir itu bukan menjadi, jadi bagi teman-teman yang mau pasang, pasanglah gitu. Jadi saya juga bukan orang yang menyarankan tapi tidak memakai. Saya sudah 10 tahun lalu memakai dan sangat-sangat beneficial. Harusnya keputusan sekarang itu sangat gampang karena 10 tahun yang lalu saya membeli itu dengan investasi 4 kali dari sekarang atau 3 kali dari sekarang. Harusnya kan udah sepertiga turunnya dan mungkin sudah, menurut saya sih sudah disaturasi ya. Nggak akan mungkin lagi turun dari apa yang sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kualitas ini tier 1 lah dibilang ya. Jadi kualitas 1 lah. Jadi kualitas 1 itu ditinjau dari ya mungkin brandingnya. Kalau dulu kualitas 1 dengan kualitas yang tidak baik itu gap harganya terlalu tinggi. Nah jadi saran saya kalau misalkan Bapak Ibu mau pasang, pakailah yang tier 1. Ya tier 1 itu kita bisa lihat di ini JA, Jinko, Trina, Longi, itu adalah 4 brand terbaik di dunia gitu. Nah, harga mereka dengan yang katakanlah yang kurang yang tier 2 gitu, itu sudah tidak terlalu jauh. Jadi dengan menggunakan ini dan garansinya udah 30 tahun, Bang. Bukan 25 tahun lagi. Jadi harusnya itu kalau garansi, jadi harapannya mungkin lifetime-nya bisa lebih dari itu ya. Jadi saya pikir silahkan memasang dan gunakan sekecil apa itu bisa sangat efisien dan sudah sangat inilah. Apalagi kalau misalkan rumah di R3. Tanpa sadar R3 itu udah di 2000-an sekarang per kWh. Karena kan ada kenaikan kan, dari Januari ada PPN yang harus dikenakan. Jadi sekitar 1.900 ke 2.000 gitu. Cuman mungkin karena kalau R3 itu kan nggak ketahuan kan, karena udah bayar-bayar listrik aja, padahal naik 10% nggak tahu gitu. Tapi sudah sangat mahal dah. Kalau misalkan kita bicara di ROI, return of investment, sekarang itu cuma di 5 tahun aja, Bang. Jadi saya pikir sudah sangat cukup realistis
dan mungkin tidak perlu pakai kuota itu, karena kalau kuota kan itu kalau on grid. Kalau rumah terus terang sudah nggak akan cocok lah, karena rumah kan siang-siang tidak akan ada orang, jadi akhirnya dibuat pun tidak ada gunanya gitu. Jadi kalau mau pakai yang baterai, ya mungkin ini skala kecilnya ini ya, yang dibicarakan Bang David ini kan pump storage itu kan untuk skala besar. Tapi kalau untuk rumahan independen, pakai baterai aja kecil. Nah kemudian nanti siang diambil, digunakan di malam hari. Dan itu sudah cukup ini. Saya bisa bantu menghitungkan, sudah sangat cukup affordable. Jadi silahkan aja. Kalau dulu memang masih sangat inilah. ROI bisa sampai 8 tahun, 9 tahun yang nggak menarik. Tapi kalau di 5 tahun, saya pikir sudah sangat cukup ini menarik. Jadi jangan khawatir nanti kalau rusak. Ini 10 tahun punya saya kebetulan bukan tier 1 dulu. Jadi saya beli karena saya nggak sanggup beli tier 1 karena waktu itu sangat mahal. Tetapi tidak tier 1 pun ini masih hidup. Saya sih kadang mau ngetes juga gitu, masih hidup nggak listriknya, mau saya pegang gitu kan kabelnya kan, tapi saya nggak mau soalnya udah kelihatan masih menghasilkan listrik dia Bang. Oke gitu aja Bang Emos, Bapak-bapak Ibu semua. Baik. Terima kasih Bang Denny Gultom ya. Ini jadi informasi ini membuat kita tambah lebih yakin ini ya. Kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu yang mau pasang PLTS atap mungkin, atau mungkin PLTS apa ya, ya bisa nih konsultasi dengan kita nih, tim Mas Ebi ya. Atau Betul, mungkin mau ada kajian dulu boleh ya, konsultasi gratis. Siap. Ya, mungkin ada yang mau pasang di rumah, di kantor, di pabrik, atau mungkin ada pemerintah daerah mau bikin PLTS terapung, PLTS ground mounted ya. Kita komunitas Mas Ebi siap ya mendampingi, memberikan konsultasi. Sudah ada pakar-pakarnya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, Pak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Mas. Ya, silakan. Bang Armanto Pardamaian. Selamat siang Pak, selamat malam Langsung Pak. saja. Ya, Ya ini mau selamat nanya, menjelang malam ya. nggak tahu ini off topic atau bagaimana ya, cuman saya mau tahu apa di antara kita ada yang eh, pernah berpengalaman ini nggak Pak ya, untuk cooling sistemnya solar panel misalnya begitu, atau di praktek di lapangannya bagaimana gitu ya Pak ya, karena saya masih belum tahu bagaimana prakteknya di lapangan gitu untuk cooling cooling sistemnya solar panel, apakah sudah ada diaplikasikan atau masih belum ya? Ya, baik. Mungkin Bang David ada komentar, masukan tentang cooling Baik. system di sistem PLTS ya. Baik. Ini pertanyaan menarik juga ya. Umumnya kalau PLTS itu kan ini ya, cleaning system malahan yang diperlukan. Misalnya dia kalau banyak debu atau ada kotoran burung gitu ya, itu yang lebih menjadi concern. Saya jarang sekali membicarakan hal terkait cooling system karena dia kan ini ya, dia bukan memakai thermal mungkin bahasanya gitu ya. Tapi mungkin dari Pak Denny Gultom barangkali bisa menambahkan mungkin ya untuk hal-hal teknis instalasinya ya. Ya mungkin ada beberapa jurnal lah ya anak-anak kuliah itu membuat untuk cooling system. Tentunya memang kalau semakin panas itu kan efisiensi semakin turun ya. Nah jadi biasanya orang buat pompa gitu ya. Jadi energi yang dihasilkan tadi dibuat untuk mengambil air, menyiram dari bawahnya. Cuman at the end of the day impas saja lah gitu, karena didinginkan, tapi untuk mendinginkan itu menghabiskan energi juga gitu. Sama dengan untuk sistem rotating ya. Untuk rotating itu juga seringkali
bilangnya tracking system gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara, seingat saya itu paling sekitar zero digit lah ya, mungkin 9-8%, 8%, 9% efisiensi yang bisa ditinggikan kalau kita ngikutin arah matahari gitu, jadi pakai tracking system. Tapi pada saat kita cerita tiba-tiba, itu kan pasti pakai motorik ya. Nah, kalau misalkan probability untuk motor fail itu cukup tinggi juga. Nah, kebayang juga kalau misalkan fail di hari Sabtu, orang libur, nah 2 hari itu menghadap ke yang malah, kalau misalkan dia fail di atas, mengarah ke atas, syukur-syukur gitu. Kalau dia fail ke arah yang selatan atau ke utara, mati motornya kan, itu akan ada resiko-resiko gitulah. Jadi ada kajian, dan at the end of the day pada saat di offset, ya mungkin penambahannya cuma 3% saja. Belum lagi kita bicara penambahan motor, sistemnya gitu. Ada additional cost lah ya untuk itu gitu. Nah, saya tahu yang 250 mega yang di Bali itu rencananya pakai rotating system gitu ya. Mudah-mudahan aja teknologinya cukup bisa robust ya. Nah, ujung-ujungnya kalau nggak bisa robust, ya akhirnya jadi failure, akhirnya energi yang dihasilkan ya tidak sesuai dengan ekspektasi, begitulah. Jadi kembali lagi ke Bang Armanto, ini cooling itu memang diperlukan, tapi saya belum tahu ada orang mengaplikasikannya. Ada beberapa jurnal lah, penelitian yang digunakan, tapi at the end of the day itu tidak menjadi keuntungan gitu, karena untuk mendinginkan itu ya sistemnya kan mengkonsumsi energi juga kan, akhirnya hasil yang digunakan dari pendinginan itu juga tidak terlalu banyak gitu, jadi impas lah ceritanya. Begitu mungkin, semoga bisa membantu ini infonya. Ya. Mungkin saya mau nambahkan dikit. Bang tadi siapa ya? Bang Armanto ya. Saya kebetulan kemarin pernah melakukan kajian ya tentang pendingin. Walaupun kajian singkat lah, nggak terlalu detail ya. Kajiannya katakanlah cuman beberapa minggu, dan juga membaca jurnal-jurnal. Memang di Indonesia setahu saya belum ada lah ya, saya dapat informasi memang masih berupa kajian dan prototipe ya paling ya. Memang pengaruh temperatur di Indonesia karena kita iklimnya tropis ya, tidak terlalu besar ya, walaupun memang sesuai datasheet, kalau kita cek di datasheet atau spesifikasi solar panel itu memang ada pengaruhnya 0,35% ya per kenaikan 1 derajat dari normal operatingnya. Ya, normal operatingnya nggak salah itu 25 sampai 30 derajat. Jadi kalau lebih dari 30 dia berkurang 0,35% energi listrik yang dihasilkannya gitu ya. Ya, sementara kalau di Indonesia dengan iklim tropis memang dari kajian itu bisa sampai 55 derajat itu memang panasnya, panas panel suryanya ya. Jadi kalau 55 dikurang 30 itu berarti 25 ya, itu maksimum bisa mencapai 25 derajat dari ininya, dari nominal operatingnya. Ya, tinggal kalikan 0,35 gitu ya kalau memang itu nanti perkaliannya linear. Nah, memang kalau dihitung-hitung itu bisa berkurang sampai ya sekitar 7%-an dari energi listrik yang dihasilkan kalau dia konstan dikatakan 25 sampai 30 dengan konstan di 50-an derajat gitu ya, bisa berkurang 7% energi listriknya. Nah, itu secara teoritis lah ya, kajian. Tapi secara aktual memang kita belum menemukan, baru jurnal-jurnal dan prototype sih menurut saya, belum production. Karena ini juga sangat berpengaruh dengan biaya investasinya ya. Menerapkan cooling system itu ada 2 jenis, cooling system pasif sama aktif ya. Nah, yang pasif itu memang lebih murah ya, nggak perlu energi listrik dari luar ya, mungkin ada semacam penyerap panas saja ya, material-material penyerap panas untuk mungkin penopangnya atau apanya. Nah, biasanya itu hanya di PLTS atap setahu saya yang sangat berpengaruh. Kalau di PLTS terapung itu tentu sangat terbantu ya dengan adanya pendinginan airnya. Sedangkan di ground mounted juga nggak gitu terpengaruh ya. Tidak sebesar pengaruh di PLTS atap menurut saya dari kajian yang kami pernah lakukan.
Nah itu PLTS atap pengaruh temperaturnya lebih besar dibanding PLTS terapung dan PLTS ground mounted. Dan ada dua jenis pendinginnya, ada pasif dengan aktif ya. Aktif dia memerlukan energi listrik lagi, ya tentu kalau dia menggunakan energi listrik tambahan, ini tentu akan mengurangi overall efisiensi gitu ya, karena listrik untuk pendingin perlu listrik dari energi listrik yang dihasilkan PLTS-nya kan gitu ya. Jadi mempengaruhi ke secara kebutuhan, secara cost. Nah, itulah sebabnya juga mungkin belum efektif secara ekonomi dan juga secara teknis belum mature lah ya untuk penggunaan pendingin di Indonesia. Tapi mungkin di luar negeri sudah ada mungkin ya, karena di Timur Tengah, di Afrika mungkin temperaturnya kan bisa sangat panas ya. Mungkin itu yang bisa saya kasih tambahan, Bang Armanto. Ya, terima kasih Pak, terima kasih ya, terima kasih penjelasannya. Cukup Ya, jelas. secara ini belum ada setahu saya, mungkin bisa dicari-cari ya. Secara operasional production gitu belum ada setahu saya ya di Indonesia. Ya, Ya baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita akhiri kalau ada. Ya, kalau ada kami persilakan, kalau nggak ada mungkin kita bisa akhiri nih ya. Ya jam 6 kurang ya, jadi mungkin yang sedang di perjalanan, yang mau pulang ya. Baik, ada yang lagi? Kalau nggak kita akhiri ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan atas partisipasinya di acara webinar bulanan kami ya. Ikutin terus webinar kami dan juga bagi yang mau ya, bagi yang mau ikut dalam kepengurusan kami bisa menghubungi kami ya di komunitas Masebi. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang David atas pencerahan ya, sharing-sharingnya yang luar biasa ya, sehingga menambah pengetahuan bagi semua rekan-rekan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Nanti ikuti terus webinar kami dan kami juga akan share nanti rekamannya ya di link yang tadi kami share juga di chatting ya, dan juga nanti akan di WA group akan kami share rekan-rekan yang telah tergabung dalam komunitas Masebi. Terima kasih, selamat sore semuanya, sampai ketemu. Terima kasih juga khususnya Bang David. Ya, selamat sore, salam sehat. Pak Denny, makasih Salam semua. sehat. Ya. Terima kasih semua Pak David, Pak Ketua.